الثانية أو قولي أو لو أخذنا من ظلمات الوهم Awas jatuh lagi. وأكرمنا بنور محمد علينا بخير وأحسن خلقنا بالحلم واجعلنا مما يستعملون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. تعريف بطاقة الاعتماد. Benar pakai ini. Halaman ke 101 itu menjelaskan soal ta'rif bitaqatil ihtimal. Mufradat al-udwan al-bitaqah fil lugha al-bitaqah al-waraqah. Maka secara tidak langsung tidak jauh beda. Yang namanya bitaqah, kartu itu tidak lepas dari secara bahasanya adalah kertas. Ruf'atun qadiratun yusbatu fiha miqdaru ma taj'al fihi in kana 'aynan fa waznuhu aw 'adaduhu wa in kana mata'an fa qimatuhu. Yang namanya kertas dimanapun itu, maka nominalnya pasti ada nilai tertentunya. Mau itu ukuran beratnya seberapa, ataupun dengan semisal jumlah barangnya seberapa, maka ini dikatakan wa in kana mata'an fa qimatuhu. Itu kalau semisal jumlah barangnya berapa, itu ditentukan dengan nominalnya. Kemudian al-i'timan fil lugha ma'khudun minal aman. Adapun i'timan sendiri secara bahasa sebagai bentuk jaminan atau pengamanan daripada kartu yang diterbitkan. Wa fil istilah iqtisadi. Baru kita masuk ke bitaqah secara definisi ekonomi. Di sini disebutkan mana hada inun limadinin mahlatan minal waqti. Maka secara langsung dain. Berarti siapa di sini? Orang yang memberikan utang. Orang yang memberikan utang memberikan pinjaman manahal, berarti limadin, berarti orang yang berutang. Mahlatan berarti dengan batas waktu tertentu minal waqti yaltazimu al-madin bi intihai hadaf qimatain. Maka secara tidak langsung kalau sudah jatuh temponya, semisal dia dikasih waktu sampai 1 tahun, maka si madin, orang yang berutang tadi harus melunasi utangnya. Makanya dafu qimatain. Nah, ini tarif bitaqah secara ekonomi. Adapun tarif bitaqatul i'timan, ada 2 tarif, antara secara fikihnya seperti apa dan secara ekonominya seperti apa. Adapun yang tarif muhtar di sini disebutkan tarif secara fikih. Adapun tarif fikih sebagaimana berikut: mustanadun yu'tihi musdiruhu li syakhsin tabi'iyyin aw i'tibariyyin. Mustanad berarti secara tidak langsung itu ibarat kata seperti dokumen. Nah, dokumen yang diberikan oleh siapa? Musdir. Berarti musdir ini siapa? Si penerbit kartu. Li syakhsin tabi'iyyin, berarti kepada orang tertentu, pada orang umum. Nah, kepada orang yang umum. Oh, i'tibari. Syakhs i'tibari itu bagaimana konsepnya? Syakhs i'tibari suatu lembaga. Nah, suatu lembaga ini kan ada orang yang memiliki lembaga tersebut, dan suatu lembaga itu kan ada banyak orangnya. Maka ini dikatakan li syakhsin tabi'iyyin au i'tibariyin. Nah, ini terkait masalah dokumen yang diberikan oleh si penerbit kartu ini tadi, penerbit dokumen kepada seseorang tertentu atau kepada pihak lembaga tertentu. Binaan ala aqdin bainahuma, yang di dalamnya sudah adanya transaksi akad antara kedua belah pihak. Yumakkinuhu min syira'is sila awil hikmat mimma ya'tamidu al-mustanad duna daf'i tsaman halan. Tujuannya untuk apa di sini? Tujuannya untuk dapat membeli kayak semacam aset ataupun alat-alat komoditi, atau berupa khidmat, berarti berupa jasa, kayak semisal mau reservasi di hotel tertentu atau reservasi di tempat-tempat pariwisata tertentu. Maka secara tidak langsung ini termasuk khidmat, layanan jasa. Layanan jasa di mana kita dapat menempati tempat tersebut. Mimma ya'tamidu al-mustanad duna daf'i tsaman halan. Dan ini sesuai dengan kepercayaan. Maksudnya adanya MOU di situ. Antara apa? Antara si pihak musdir dengan pihak lembaga ataupun toko-toko yang sudah adanya kerjasama tadi. Duna daf'i tsaman halan, tanpa harus membayar uangnya secara langsung, secara kontan. Jadi dia cukup nunjukin kartu kreditnya ini tadi. Kartu kreditnya tertulis di situ sebutlah 100 juta. Tapi tidak ada saldonya.
Cuma tertulis 100 juta tapi tidak ada saldonya. Nah, ini diserahkan kepada pihak lembaga atau pihak toko atau pihak hotel. Maka secara tidak langsung kita bisa untuk mengambil manfaat atau semisal mengambil apa yang kita inginkan dari tempat-tempat yang dimana sudah memiliki kerjasama atau MOU dengan pihak bank ini tadi atau musdir atau si penerbit kartu, tanpa harus membayarnya ketika itu juga. Terus kapan membayarnya? Bayarnya nanti yang bayarin pihak bank. Jadi pihak hotel atau pihak kayak semacam wirausaha ini nanti atau toko-toko itu datang ke ke bank untuk mencairkan uangnya. Nah, terus nanti tanggungan kita bayarkan ke pihak bank dengan bentuk cicilan. Seperti itu. Nah, litadamunihi iltizamil musdir bid-dafa. Karena kenapa? Karena di dalamnya adanya jaminan dari pihak si musdir, pihak si penerbit ini tadi. Untuk apa? Untuk membayarkan. Jadi yang membayarkan apa yang kita inginkan. Semisal saya punya kartu, saya datang ke tempat wisata, saya datang ke hotel, atau saya datang ke toko-toko supermarket terbesar dan lain sebagainya, atau ke dealer mobil. Saya berikan kartunya ini tadi, saya nggak bayar di situ, tidak bayar secara kontan, tapi nanti yang bayarin adalah apa? Musdir bid-dafa. Itu musdir ini tadilah, si penerbit ini tadilah yang membayarkan. Wa min anwa'i hadzal mustanad ma yumkinu min sahbi nuqudi minal masarif ala hisabil musdir. Nah, adapun ini kan mustanad, berarti kan dokumennya kan umum, tidak harus spesifik kepada dokumen ataupun kartu i'timan. Ma yumkinu min sahbi nuqudi minal masarif, bisa saja untuk menarik apa sih? Menarik uang dari masarif, berarti dari masrif, dari bank. Ala hisabil musdir. Berarti ala hisabil musdir berarti siapa yang menanggung? Yang menanggung pihak si penerbit atau pihak si bank ini tadi. Nah, kan ada macam-macam nanti macam-macamnya. Ada kartu yang di dalamnya ada saldonya, ada kartu yang di dalamnya itu tidak ada saldonya, cuma hanya sebatas nominal yang tercantum limit kartu tersebut. Nah, iya, limit. Kan otomatis ada batas ini ya, nggak bisa digunakan lebih dari itu. Nah, kemudian wafil istilah al-iqtisadi bidaqatun khaswa yusdiruha al-musrif li'amilihi. Kartu tertentu yang diterbitkan oleh si masrif yaitu pihak bank untuk siapa? Li'amil. Amil berarti siapa? Nasabahnya. Bagaimana di sini? Tamakkanahu minal husul 'ala al-sila' wal khidmat min mahallat wa amakin muayyanah. Di mana seorang tersebut itu dapat membeli sesuatu, alat-alat komoditi, alat-alat wal khidmat, misal dia mendapatkan jasa-jasa layanan tertentu. Min mahallat berarti dari tempat-tempat, wa amakin muayyanah tertentu juga. Inda taqdimihi lihadil bidawah, ketika dia menunjukkan kartu kredit ini. Wa yaqumu bai'u as-sila awil khidmat bi taqdimil fatura al-muwaqqa'ah, sehingga pihak si penjual atau pihak muajir itu ditaqdimil fatura, maka diserahkanlah kwitansi. Karena apa? Dia sudah menunjukkan kartu kan, yang datang tadi. Si hamil bitaqah sudah menunjukkan kartu, maka pihak si lembaganya ini tadi dia menunjukkan kayak semacam kwitansi yang ditandatangani al-muwaqqa'ah minal amil ilal masrif, yaitu siapa ilal masrifnya di sini? Musdiril i'timan. Musdiril i'timan. Yang ditandatangani oleh siapa? Amil, berarti si nasabah. Kepada siapa nanti? Kepada si masrif. Jadi nanti supaya apa? Supaya pihak lembaga atau pihak toko, pihak hotel itu datang ke bank, ini sudah ditandatangani. Berarti kalau sudah ditandatangani, dia sudah menikmati segala layanan-layanan yang sudah yang ada pada kami. Nah, berarti karena sudah ada tanda tangannya si hamilul bitaqah, secara otomatis pihak lembaga tinggal datang ke masrif atau musdirul i'timan untuk apa? Untuk mencairkan uangnya tadi. Fayusaddidu qimataha, maka secara tidak langsung bank itulah yang melunasi pembayaran terhadap si lembaga ataupun wirausaha tadi. Wa yuqaddimu al-masrifil amil kashfan syahriyan, kemudian si masrifnya ini tadi pihak bank dia
meminta kepada si amil, berarti si nasabah yang membawa kartu tadi, kasfan syahrian, kayak semacam tagihan bulanan. Tagihan bulanan bijmali dengan apa? Dengan total al-qimah li tasdid, dengan total biaya yang dikeluarkan. Jadi bulanannya berapa? Semisal ternyata dia habis 50 juta, berarti ya udah tinggal dicicil 50 juta sampai berapa tahun. Auli khasmiha, atau bisa saja dikurangi. Auli khasmiha min hisabi al-jari li tarfihim, atau bisa kayak semisal dia dikurangi dari saldo yang ada dalam ATM. Semisal dia di ATM dia punya saldo sekian juta, 50 juta. Nah, karena dia telah menggunakan pembiayaan sebanyak 100 juta daripada kartu kreditnya tadi, mali khasmiha min hisabi al-jari, berarti tinggal dipotong. Semisal 50 jutanya ini nanti diambil, berarti sisanya dia harus melunasi 50 juta. At-tarif al-mukhtar di sini adalah al-istilah al-fiqhi. Karena kenapa? Karena sifatnya umum yang al-istilah al-fiqhi di sini. Dia mustanad, yu'ti musdiru li syakhsin tabi atau i'tibari, dan dia tidak spesifik kepada i'timan. Adapun kalau yang takrif yang kedua, ekonomi, itu lebih spesifik kepada i'timan. Nah, makanya di sini dikatakan yang paling ta'rif al-mukhtar adalah istilah al-fiqhi. Li'anna al-ta'rif yusmilu jami'an wa'il bitaqat al-masrifiyah, karena ini mencakup semua bitaqat al-masrifiyah. Nah, kemudian al-jihad al-musdirah li bitaqatil timan. Tadi kan kalau ta'rifnya itu kalian baca sendiri. Nah, kemudian al-jihad berarti kayak semacam kira-kira yang menerbitkan kartu ini dari lembaga ataupun perusahaan apa aja. Di situ disebutkan ada contohnya American Express, ada Visa yang kalian miliki di kartu-kartu ATM itu kan ada Visa. Jadi kalau misal kita nggak bisa gunain nggak ada tercantum Visa, maka secara jelas nggak bisa digunakan di luar negeri, gitu kan. Nah, anwa'ul bitaqat al-masrifiyah, ada pun jenis-jenis atau macam-macam kartu kredit. Bukan kartu kredit, tapi bitaqat al-masrifiyah berarti kartu yang dari bank. Tatanawwa'u bitaqatul i'timan min haitsu ar-rasyid alladhi tartabitu bihi wa syakliha ila ma yali. Ya, ini berkaitan dengan kartu imma yang di dalamnya itu ada rasid, ada saldo atau tidak. Berarti kalau yang ada saldo berarti ya kartu ATM pada umum. Yang enggak ada cuma tertulis nominal, maka itu tadi kartu kredit. Al-bitaqat al-masrifiyah min haitsu ar-rasid alladhi tartabitu bihi. Tatanawwa'u al-bitaqat al-masrifiyah min haitsu ar-rasid alladhi tartabitu bihi ila naw'ain. Ada dua macam. Yang pertama al-bitaqat al-murtabitah mubasyaratan bisab min ar-rasid. Kartu yang kita yang secara langsung kita mendapatkan uangnya sesuai dengan saldo yang kita miliki. Al-murtabitah mubasyaratan bisab min ar-rasid. Jadi kalau misalnya kita mau membelanjakan sesuatu, maka harus ada saldonya, minar rasid. Wa ya al-aktsar min haitsu ta'amul wal intisar. Ini yang banyak kita gunakan di mana-mana dan tersebar di mana-mana. Itu disebut dengan bitaqatul hisab al-jari atau ATM. Apa ATM namanya? Alat anjungan tunai mandiri. Anjungan tunai mandiri. Allah. Oke. Di sini disebutkan wala tu'addu hadhil bitaqatul i'timan. Nah, bitaqah yang di sini yang ATM ini yang pada umumnya itu tidak bisa dikatakan dengan bitaqatul i'timan. Wa laysatul maqsuda indal hadis an bitaqatul i'timan, dan ini bukan yang kita bahas. Kemudian bitaqatul i'timan. Ana asani tanqasimu ila aqsam muta'addidah. Bitaqatul i'timan itu ada macam-macam. Faqad tanqasimu bihasabi mazayaha, tergantung dengan kelebihannya masing-masing. Au bihasabi maddati tasnya, atau bergantung pada komponen atau semacam kayak materi-materi pembuatannya. Au bihasabil ji'al musdira, atau bergantung pada penerbitnya dari mana kira-kira. Au bihasabi wujudil ghitalaha min adami, atau bergantung pada kayak semacam gitok, maksudnya ini adalah kayak backup daripada dia ada saldonya atau apa dan lain sebagainya atau tidak ada. Kemudian al-bitaqat al-masrifiyah yang kemudian bentar. Yang al-akhir. Wahadal akhir. Nah, ini yang terakhir.
Maksudnya adalah bitaqatul i'timan ini yang terakhir itu at-taqsim al-mu'attar fi taswiril mas'alah wa taqfifiha kama anna wujudal ghita' wa 'adamihi mu'attarun kadzalik fil hukam. Maksudnya dalam kasus ini terkait masalah bitaqah kartu tersebut itu ada backupnya atau tidak. Maksudnya backupnya ini ada dengan saldo tertentu atau enggak. Misal kita gunakan sebanyak 100 juta, kita di kartunya ini di bank itu dia ada tabungan sebanyak 100 juta atau tidak dan lain sebagainya. Oh, gitu Ataukah Gitu nih backup sih. iya, Oh. bukan tutup gitu ya. Jadi kalau misal kita kita kan tadi dikasih kartu kredit senilai 100 juta nominalnya. Nah, 100 juta ini benar-benar kita nggak ada tabungan di bank atau kan tidak ada tabungan di bank secara holis, atau semisal kita ini ada tabungan dulu di bank sebanyak 100 juta. Nah, supaya ada backupnya, supaya nanti orangnya ini nggak kabur dan lain sebagainya gitu. Nah, kemudian al-bitaqat al-masrifiyah min haitsu asyakal wa wasfiyah. Adapun bitaqat al-masrifiyah min haitsu asyakal terkait masalah bentuk dan jenisnya atau masalah kayak semacam ini ukuran dan lain sebagainya. Yang pertama, tasduru al-bitaqat al-masrifiyah ala iddati asyakal. Ada macam-macam maksudnya jenisnya. Syakal di sini ada adiyah, ada dahabiyah, ada yang gold, berarti ada yang platinum, platinia. Walaupun pembina hadis salah gak ada bedanya antara keduanya, antara ketiganya. Fi aliyatin berarti dari segi bentuknya sama-sama kotak, nggak ada yang persegi persegi 4, nggak ada yang segitiga, nggak ada yang lingkaran, semuanya sama bentuknya. Fi aliyatil isdar wal istikdar. Ghayra anna ba'daha yatamatta'u sahibuha bi ba'dil maziyah al-idhofiyah. Melainkan kayak misal gold ataupun platinum pasti berbeda dengan kartu-kartu yang biasa. Karena kenapa? Ada mazaya al-idhofiyah, ada kayak semacam kelebihan atau keistimewaan tertentu yang tambahan. Kayak contohnya apa? Mithlu at-ta'min diddul hawadis, kayak adanya asuransi atau kayak keamanan asuransi untuk hawadis, berarti kayak kecelakaan kalau terjadi bencana. Wal husul ala ta'min at-tibbi, ada kayak semacam asuransi kesehatan fi safar. Wa dhamanat khassa 'ala al-bada'il mushtarat biha, ada kayak semacam doman kalau misal kalian beli barang ada doman apa berarti? Jaminan. Jaminan. Ini garansi. Nah, garansi tertentu, garansi khusus 'alal bada'il mushtarat terkait masalah barang-barang ataupun aset-aset yang dibeli. Nah, itu bergantung pada kartu. Misal mau jadi member, itu kan pasti ada biaya potongan atau ada kayak kelebihan tertentu. Wasfu bitaqatil i'timan, adapun bentuk kartu tersendiri ia ibaratun an qit'atin minal plastik. Nah, kan dari plastik sebenarnya kartu i'timan ini tadi. Kartu ATM juga dari plastik. Mustatilatus syakal berarti bentuknya persegi panjang. Makosatnya bagaimana ukurannya? Berarti 8,5 cm panjangnya, kemudian 5,4 itu arot berarti lebarnya, dan sumko berarti kayak semacam ketebalannya itu sebanyak 8 mm. Nanti kalau nggak percaya silakan diukur masing-masing. Wala khasa'is tabi'iyah. Tidak punya kan kartu ATM. Wala khasa'is tabi'iyah. Adapun karakteristik tertentu yang pada umumnya ada muqabiliyat al-isti'al, dia nggak gampang terbakar kartu ini. Wa muqawimatul mawad asama wal muntajat al-kimyawiyah, dan dia terhindar dari barang-barang yang sifatnya beracun ataupun yang berbentuk kimiawi. Nah, kemudian wal bitaqat dzatu wajhain. Al bitaqat itu dua secara kan depan belakang maksudnya. Al wajhil awal atau wush wa dhahar. Kalau bahasa amiyahnya bukan amam wa khalaf. Apa sih? Wush wa dhahar. Wush wa dhahar. Ini kalau kita ngomong ke orang Mesir, wush dhahar. Udah kita wush dhahar. Dhahar wa dhahar. Bukan amam ma. Iya kan? Perantainya kayak gitu kan? Pring kayak gitu. Amam ma khalaf, ada sampai saya semisal Jelek banget tuh. amam ma khalaf. Wush dhahar. Uslub apa itu kan? Nah, al-wajhil awal ismul jia' al-musbirah. Adapun terkait kita tergantung pada dari orang yang menerbitkan, berarti dari banknya, bank apa, wa alamatuha wa ismu hamil bitaqwa, dan nama
kan termisal BRI ada namanya siapa, ini ma'ruf lah, kita lanjut berikutnya. Nah yang belakangnya udah apa namanya udah jelas. Kemudian mana bi bitaqatul i'timan ala atrafil bitaqah. Adapun dari segi manfaat yang dapat diambil dari setiap apa namanya atraf, dari setiap pihak, kayak semisal mana bi bitaqatul i'timan li hamil bitaqah, berarti si pemegang kartu tersebut. Tuqaddimu bitaqatul i'timan li hamil bitaqah mana biya katsiratan wa minha, ada bermacam-macam. Yang pertama tazwidu hamil bitaqah bi tashilat naqdiya lahu inda talabi dzalika min ayyi udwin min al-munazamah bi ayyi dawlatin kana fiha. Di sini si pihak pembawa kartu atau si pemegang kartu dia sangat mudah untuk apa? Mudah untuk kayak semisal apa namanya menerima, maksudnya meskipun dia tidak ada nilai nominal di kartu tersebut, tapi dia dapat menggunakan kebutuhan yang sifatnya kartunya ini tadi menjadi representasi daripada saldo, gitu, saldo yang ada. Tapi padahal dia nggak ada saldo. Inda tolabi dalika, ketika dia mencari min ayyudawin mi fil munadzamah, dari berbagai lini lembaga dimanapun, perbankan dimanapun, fi ayyi daulatin kana fiha, ya, maksudnya yang bisa digunakan di mana-mana di berbagai apa dalam lini internasional. Istikhdamu ajziatil astarf al-ali at-tabi'a li a'dha'il munadzamah mahaliyan aw kharijiyan, dia dapat menggunakan kayak semacam alat-alat al-masrif, berarti maksudnya alat-alat penukaran uang apa namanya mata uang, atau semisal alat-alat apa namanya mengambil uang di ATM, as-sarf al-ali, berarti kan alat itu dia ATM yang di jalanan, atau biali a'dha'il munadzamah, yang ini menjadi ya itu tadi yang itu yang dibuat oleh bank-bank tersebut. Mahalian, mau itu dalam tingkatan regional ataupun kharijian, atau dalam tingkatan luar negeri semisal, atau ini kan mahalian bisa tingkatan satu negara itu sendiri. Lil husul ala mabarik nadiyah, tujuannya untuk apa? Untuk mengambil uang tertentu dalam jumlah tertentu. Kemudian tuqaddimu bitaqah tashilatin li hamil bitaqah. Di sini dengan kartu sendiri, bagi si pemegang kartu dia akan mendapatkan kemudahan untuk apa? Fi ijraati hajzil fanadi, untuk semisal reservasi hotel-hotel tertentu. Nah, kemudian wa ta'khiris sayyarat, maksudnya apa? Wa ta'jiris sayyarat, maksudnya ketika dia dapat menyewa mobil meskipun dia tidak ada biaya, meskipun dia tidak ada saldo di kartunya tadi, tinggal minta ke bank dikasih kartu dengan senilai 50 juta, dia mau wisata ke Bali, tinggal reservasi hotel yang sudah ada MOU dengan bank tersebut, maka itu bisa. Tinggal nanti pihak hotel apa yang mencairkan uangnya ke bank, dan kita memiliki tanggungan untuk melunasnya ke bank tersebut. Wa ta'jir sayarat, atau menyewa mobil dan lain sebagainya. Imkani atau istikhdamiha mahalian wa dauliyan dunal haja, adapun bisa digunakan di berbagai apa namanya, mau itu tingkat negara, kota, ataupun apa misalnya apa internasional, dunal haja ila hamlin naqdi atau tahwilil umlat, tanpa harus membawa uang banyak. Misal dia punya uang 500 juta, jadi nggak harus dibawa semua uang 500 jutanya ini tadi, cukup dimasukin ke apa namanya ATM, nanti kan bisa dibawa kemana, atau tahwilil umlat. Nah kemudian mana bi bitaqatil i'timan, adapun manfaat bagi si tajir, bagi pihak si wirausahanya atau pihak yang apa namanya penyewa, yang mempunyai hotel semisal. Tuqaddimu bitaqatil i'timan li tajir mana yang wahiyan, ada beberapa. Yang pertama jadabu umala'in judud, menarik pelanggan baru. Nah, menarik kayak semacam pelanggan baru. Karena kenapa? Karena kalau semisal nih kita datang dari Indonesia ke Mesir, ternyata mau reservasi hotel, kebetulan hotelnya ini tadi ada kayak semacam apa namanya, di situ tertulis kalau semisal bisa untuk membayar tidak harus secara cash atau lewat ini tadi bitaqatul i'timan. Karena kenapa? Karena kayak semisal selagi itu ada Visa dan juga American Express misal. Nah, itu kan bisa kita gunakan sehingga menarik pelanggan baru. Nah, kalau misal kita mau ke luar negeri, tanya ke pihak banknya, kira-kira di mana ya? Kalau misal supaya apa namanya, saya nggak perlu ngeluarin uang, cukup pakai kartu ATM aja atau pakai kartu kredit ini tadi. Nanti dari pihak bank akan beritahukan kalau misal di negara ini ada A, B, C dan lain sebagainya. Taufiru mizatin tanafusiyah litajir. Di sini ada kayak semacam
apa namanya, memberikan kayak semacam mizah tanafusiah, ada kompetisi dari setiap tajirnya ini tadi. Karena pasti maksudnya dalam artian kompetisinya namanya jual beli apapun itu, ataupun kayak semisal melakukan sewa menyewa, pasti tidak lepas dari yang namanya kompetisi ya, tanafusiah. Karena kenapa? Dia berlomba-lomba untuk mendaftarkan dirinya ke bank, adanya MOU dan lain sebagainya. Kemudian takhaffufu ala atau takhfif ala tajir makhatir al-ihtifad bi mabaligh naqdiyah kabirah fi tajirihi wa taqalluli athari makhatir as-sariqah aw as-satwi al-maslah. Di sini akan meringankan beban siapa? Ala tajir. Maksudnya apa? Supaya supaya terhindar dari orang-orang yang ingin mencuri, kayak misal berangkasnya dan sebagainya. Kan cukup, karena kan sudah masuk ATM, secara otomatis dia tinggal tinggal mencairkannya ke bank. Datang kalau misal atau supermarket, pas dilihat loh kok nggak ada uangnya, ya kan uangnya kan ada di bank semuanya, tinggal dia cairkan. Makanya di sini kan apa? Makhatirul ihtifad bima balikin nabiyah kabira, yang jumlahnya sangat besar dan terhindar dari pencurian atau kayak begal atau masalah ini kan dengan pedang ya. Maksudnya dengan benda-benda tajam. Al-istifadah minal hamlat ad-da'iyah. Nah, maksudnya ini ada keuntungan, maksudnya apa dalam hal ini? Ad-da'iyah ini kayak semacam adanya iklan allati yunazimuha musdir wa allati musdiru al-bitaqah. Maksudnya yang dilakukan atau yang diatur oleh si penerbit kartu ini tadi. Kayak misal iklan ada sponsorship, ada sponsornya dari mana dan sebagainya. Ada iklan, berarti nanti kan dapat menggunakan kartu ini di berbagai tempat yang ada visa dan lain sebagainya. Itu kan termasuk menarik pelanggan. Mana biobitaqatul i'timad bil bank al-musdir bil bitaqah. Adapun manfaat-manfaat bagi musdir, bagi si penerbit. Yang pertama tawziful masrif amwalahu. Di sini dia dapat tawzif kan seakan-akan si masrif pihak bank itu mempekerjakan uangnya. Tawzif berarti memberikan wazifah. Jadi seakan-akan uangnya itu sendiri yang kerja, yang putar. Karena kenapa? Karena dia tinggal mencairkan uang kepada pihak si pekerja. Kepada pihak si pekerja atau pihak si yang jualan dan lain sebagainya. Nanti nasabah tinggal datang ke bank untuk melunasi biaya cicilan. Kan otomatis kan uangnya nanti yang putar sendiri. Dhammu adadin kabir minal afrad al-mustafidin minal bitaqah. Di sini dia dapat mengumpulkan jumlah yang banyak dari setiap dari para pengguna kartu kredit ini tadi. Jadi sangat menarik kartu kredit. Jadi berkeinginan untuk ABC dan lain sebagainya. Bahkan sekarang rata-rata orang-orang desa terpencil pun sudah punya ATM. Nggak mungkin nggak. Ittiraru hamiliha wa tujar. Nah, ittirar berarti secara langsung dia kayak semacam mengharuskan. Jadi kayak mendorong untuk para nasabah hamil, berarti kan hamil bitaqah, dan tujar para penjual untuk apa di sini? Fatha hisabi ladal masrif. Untuk apa? Untuk membuka rekening di mana? Di bank tersebut, al-masrif. Karena orang-orang pengen dengan mudah melakukan transaksi di mana-mana. Bahkan ada kayak semisal kan nggak bisa membayar kecuali dengan cashless. Apa? Ya, kecuali dengan. Iya kan, kecuali dengan kartu nggak bisa cash gitu kan. Nah, al-intishar al-alami wa sum'at al-bank fil kharij. Jadi ini akan terkenal banknya, akan terkenal di berbagai penjuru dunia, di internasional, tidak hanya di negara tersebut. Kemudian athar ta'amul bi bitaqatil i'timad ala iktisadil fard wal mujtama'. Terus bagaimana dampak-dampak yang diperoleh, baik itu dampak secara positif ataupun secara negatif terkait bitaqatul i'timad, kartu kredit ini tadi, dalam lingkup individual ataupun secara sosial. Di sini dikatakan, yang pertama, faminal ijabiyat, adapun yang positif, anna ta'amula bil bitaqah yuaddi ila tawassu'i as-suq. Ketika kita menggunakan kartu kredit, maka secara tidak langsung pasar itu akan meluas. Wa ziyadatu hajmil talab ala sila wa khidmat. Jadi supply dan demand-nya akan meningkat dalam hal ini. Apalagi ini kan lebih fokus kepada at-talabnya. Berarti apa at-talab? Sini. Ala sila wal khidmatnya, terhadap permintaan kepada aset-aset atau barang-barang komoditi dan juga layanan-layanan jasa.
Karena kenapa? Karena tawasi asuk secara tidak langsung. Kemudian sa'adat al-bitaqah ala tawfiri qadri akbar minal aman. Apalagi dengan kartu ATM atau kartu kredit itu dapat menjaga keamanan dari berbagai kayak semacam dampak-dampak negatif, pencurian dan lain sebagainya. Bil afrad ni adami ta'arudihim lisariqah, tidak dicuri orang dan sebagainya. Yuaddi ata'amul bi bidaqatil i'timan ila ziyadati hajmi suyula fil iqtisad. Di sini secara tidak langsung dengan kartu kredit ini tadi atau kartu ATM semisal itu dapat menambah kayak semacam peluang untuk apa di sini? Untuk kayak semacam asuyula. Asuyula itu kayak semacam likuiditas. Likuiditas itu apa? Pencairan. Apa? Pencairan uang yang biasanya kan susah, kayak misal lembaga keuangan syariah kan biasanya kan susah untuk melawan pencairan uang, untuk melawan likuiditas. Maka dengan cara ini tadi bekerja sama dengan pihak bank Philip Tisot, atau bisa disebut juga pencairan untuk memiliki anggaran tertentu. Nah, itu kan likuiditas juga. Biasanya kalau misal lembaga keuangan syariah karena tidak mampu menggunakan akad tawaruf atau menggunakan akad ini tadi. Karena kenapa? Kan dia nggak ada uang kan posisinya, dan kartunya itu kan nggak ada uang. Ya udah, tinggal dia dapat gunakan kemanapun, digunakan apa dan lain sebagainya. 10, misal 100 juta, kartunya tertulis 100 juta. Si pemegang kartu nasabah tinggal membayarnya kepada pihak bank. Kemudian amal selanjutnya, adapun dari sisi negatifnya apa? Ada banyak al-wuqu fi masyakil iqtisadiyah kabirah natijatan manahil timan li ashkhas ghairu mu'ahhilina ihtimaniyan. Ada kalanya kartu ini tadi diterima oleh orang-orang yang istilah kata tidak bertanggung jawab. Nah, masyakilnya apa? Iqtisadiyah kabirah natijatan manahil timan lil ashkhas, di mana penerbit kartu itu memberikan kepada orang-orang yang ghairi mu'ahhilina ihtimanian. Dia tidak orang tidak bertanggung jawab. Semisal harusnya kan dia membayar cicilan kepada pihak bank, tapi dia malah kabur. Nah, wa adalah dharar al-masarif, dan ini jelas ada kayak semacam kerugian yang didapat oleh bank tadi. Wa alal afrad amma dharar al-masarif, adapun mau itu bagi bank, kerugian bagi bank ataupun kerugian bagi setiap individu. Bagi bank sendiri dikatakan apa? Fa inna mithla hadza yuqi'u al-bunuk fi duyun al-ma'dumah. Akhirnya apa? Pihak bank itu akan macet nanti pemutaran uangnya. Nah, pemutaran uangnya macet, al-ma'dumah. Mau melakukan kredit juga macet dan lain sebagainya. Wa dalau adrar iqtisadiyah jammah. Ini sangat besar sekali kesulitan-kesulitan, kerugian-kerugiannya. Wa amma dararuhu 'alal afrad. Adapun kerugian yang dapat bagi setiap individu. Di sini dikatakan fatatara kamu ad-duyun al-maliyah 'ala sahibil bitaqah wa fi hali ta'khuri 'an sadadiha tufradu 'alaihi gharamah maliyah. Sehingga secara tidak langsung karena dia ghairu mu'ahhil, dia nggak tahu bagaimana, nggak bisa dipercaya, maka secara tidak langsung tarakum apa? Kayak semacam akumulatifnya nilai nominal yang utang ala sahibil bitaqah, kan otomatis kan dia utang kan sahibil bitaqah tadi, si nasabahnya untuk melunasinya kepada pihak bank. Maka secara tidak langsung ketika terlambat, mau nggak mau, karena banknya ini juga butuh uang besar, akhirnya apa? Ada gharamah maliyah. Pas misal terlambat dikit ada gharamah maliyah dan lain sebagainya. Itu diwajibkan ada gharamah maliyah atau kayak semacam denda. Ziyadatun nisbatil fawaid, akhirnya bertambah bunga, nominal bunganya berapa, antara tiba alal qurud, yang terkait uang yang dia pinjam, sehingga terjadi yang namanya riba, karena kullu qardin jaranafan riba. Karena kenapa? Karena ada penambahan bunganya ini tadi, kecuali kalau memang bunganya itu kan memang stabil ya, tidak ada tambahan, tidak naik turun dan lain sebagainya, maka itu sebenarnya terbebas dari yang namanya riba. Imkaniyatut tazwiril bitaqah, adanya pemalsuan kartu nih biasanya, pemalsuan kartu. Jadi kayak contohnya kan kripto itu kan di awal kan kartunya kan palsu itu. Jadi dia mencantumkan visa dan lain sebagainya, tapi ternyata itu hanya sekedar manipulasi, tidak dapat legalitas secara resmi. Nah, kemudian setelahnya aqsamu bitaqatil i'timan. Adapun macam-macam bitaqatul i'timan di sini disebutkan baina atrafiya wa hukmiya, ada dari segi setiap pihak, ada setiap hukumnya masing-masing. Di situ kayak misal ila qismen. Adapun
Di sini al-bitaqah al-timan yang beriktibar nawil ilaqah baina atraf ya tanqasim ila qisman. Adapun bitaqah berkaitan dengan setiap pihak, maksudnya berkaitan berhubungan antara kartu dengan setiap pihaknya itu terbagi menjadi dua. Imma dia iktiman mughattah atau ghairu mughattah. Yang mughattah berarti sifatnya yujadu rasidun yuqabil istikhdami hadil bitaqah. Yang ada backupnya tadi kan, maka secara langsung dia ada saldo di dalamnya 100 juta, semisal dia emang ada tabungan 100 juta di bank. Ghairu mughattah berarti la yujad rasid yuqabil istikhdamiha. Apa yuqabilu istikhdamuha? Maka dia tidak adanya rasid, tidak adanya saldo di dalam kartu tersebut. Bitaqatul i'timan al-mughattah yashtaritu musdirul bitaqah ala hamiliha aywadi'a ladaihi mablaghan minan nuqud. Pihak penerbit kartu atau pihak bank mewajibkan, mensyaratkan pihak si pembawa kartu tadi atau nasabah untuk apa? Untuk menitipkan yuwadi ladaihi. Menitipkan apa? Menitipkan sejumlah uang nominal fi hisabin masrifi, di mana di rekening bank itu sendiri. Dan tidak dipakai oleh stakhdimuha fi mushtara, dan tidak diizinkan untuk apa? Untuk dipakai membeli sesuatu tazidu an qimatil mablagh, melebihi nominal yang ada dalam tabungan tersebut. Misal dia punya tabungan 100 juta, maka 150 juta yang mampet, nggak bakal keluar uangnya. Yang keluar 100 juta doang, nggak mungkin 50 jutanya keluar. Min abrazi khaswaisha, adapun beberapa karakter-karakter yang nampak daripada bitaqatul i'timan al-mughattah. Di sini dikatakan tasduru hadil bitaqah min al-mu'assasah liman lahu rasid fi hisabi. Maka secara tidak langsung tusdiru hadil bitaqah minal muassasah, lembaga itu ataupun bank akan menerbitkan kartu kepada si nasabah kalau si nasabah ini nabung. Nah, maksudnya dalam artian kalau nasabahnya ini punya uang, maka kartunya ini tadi akan dapat digunakan di mana-mana gitu. Kalau misal punya uang yang sesuai dengan nominalnya. Kemudian dikatakan tuwafiru al-bitaqah li hamiliha asab an-naqdi. Dengan bitaqah al-mughattah di sini, maka secara jelas kartunya itu dapat dipakai oleh nasabah untuk apa? Untuk menarik uang. Ashab anak di sini. Atau tasdid asmani silab, berarti kan kayak semacam membayar harga ataupun uang atau nominal untuk pembayaran barang-barang tertentu. Kayak misal di supermarket nggak pakai uang cash tapi kita menggunakan ATM. Kemudian yang berikutnya, la yatahamalu al-amil rusuman. Pihak si amil, pihak nasabah itu dia tidak ditanggung dengan biaya administratif. Ma liya muqabila istikhdami hadil bitaqah. Bedanya dalam kartu i'timan. Karena kenapa? Dalam kartu i'timan ini kan dia tidak memiliki uang, maka secara tidak langsung dia harus mengembalikan cicilan dengan biaya tambahan. Paham ya di sini? Kan dia kadang nggak ada isinya kartu kredit yang bitaqatul i'timan yang tidak mughattah, tidak ada saldonya. Kan cuma tertulis 100 juta tapi tidak ada saldonya. Maka otomatis pihak nasabah harus mengembalikan uang kepada si bank, kepada bank dengan nominal tertentu dan ada biaya tambahannya. Sebagai bentuk bunga ya, karena yang namanya bank tidak lepas dari namanya bunga biasanya. Nah, kemudian wa hukmuha. Sini hukmuha ajazal ulama al-mu'asyirun. Di sini para ulama kontemporer membolehkan at-ta'amul bi bitaqatil i'timan al-mughattah, membolehkan secara mutlak. Karena jelas dia ada rasid, baru dia dapat digunakan di mana-mana. Idza lam yatadammanil 'aqdu syurut daf'il faidah, kalau semisal dia tidak ditanggung atau tidak ada embel-embel riba, intinya tidak mengandung riba. Maksudnya apa mengandung ribanya di sini? Ada daf'ul faidah, ada membayar bunga. Berarti kalau semisal dia harus nabung 100 juta, dia harus ada tambahan semisal 5 juta atau semisal 1 juta. Inda ta'akhuri fis sadat wa dzalika li anna al-asla fil muamalat al-ibah, karena hukum asal daripada fikih muamalat itu adalah diperbolehkan, kecuali apa? Idza ma dalla dalilun ala tahrimi illa idza dalla dalilun ala tahrimi. Adapun atrafu bitaqatil i'timan, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kartu kredit
Ada yang pertama yaitu adalah al-bank atau muasasah atau lembaga tertentu. Yang kedua yaitu pihak nasabah bank. Kemudian yang ketiga ada tajir, berarti orang yang yang menjual ataupun yang menyewakan barang-barang tertentu. Kemudian al-munadzamah al-alamiyah. Al-munadzamah al-alamiyah ini bagaimana konsepnya? Dia akan semacam organisasi internasional yang sudah memiliki nama besar. Nah, bisa menjadi kekuatan kan, bisa menjadi kekuatan atau power untuk menguatkan kartu tersebut. Jadi kartunya ini bisa dipercaya. Jadi menjual namanya lah. Jadi sudah memiliki lembaga nama yang besar. Wahiyya allati. Nah, di sini wahiyya allati tamliku al-alama tijarah, yang sudah punya logo komersil atau kayak semacam nama jual, yang nama komersilnya tadi lil bitaqah. Wa taqumu bil isyraf ala isdadil bitaqah, dan dia mengawasi apa? Mengawasi perputaran ataupun penerbitan kartu-kartu tersebut. Wifqa ittifaqiyati khassah ma'al bunuk al-musdirah, sesuai atau bersamaan dengan kesepakatan tertentu dengan bank-bank yang menerbitkan kartu tersebut. Contohnya apa sini? Wa min asyhariya munadzamah Visa wa munadzamah Mastercard. Kan banyak itu, Mastercard dan juga Visa dan di mana-mana American Express. Karena lembaga-lembaga ini kan besar, sudah memiliki nama, maka secara jelas dia yang mengisyraf, dia yang mengawasi perputaran daripada penerbitan kartu kredit ini tadi. At-taqif al-fiqh li atraf ta'aqud bil bitaqatil iman. Karena kartu kredit ini adalah suatu akad yang baru, maka di sini akan dibagikan oleh penulis hubungan antara penerbit kartu dengan si nasabah. Yang pertama. Yang kedua, nanti ada kayak semacam takyid fikihnya antara musdir bitaqah, berarti antara si penerbit dengan tajir. Yang ketiga, nanti berarti ada hubungan si nasabah dengan tajirnya. Kira-kira alaqahnya ini apa? Akad yang terrealisasi itu akad apa? Nah, apakah akad wakalah atau akad doman dan lain sebagainya atau bagaimana? Karena kenapa? Karena ketika kita datang ke bank, kita nggak punya uang sama sekali, kita cuma minta kartu kredit dengan nominal harga 100 juta. Nah ini kira-kira akad apa? Kemudian 100 juta ini dapat kita gunakan di mana-mana, sedangkan itu nggak ada saldonya. Kemudian nanti kita dituntut untuk membayar cicilannya atau melunasi cicilannya kepada pihak bank. Nah, apakah itu termasuk daripada akad doman atau akad wakalah atau akad hawalah? Nah, di sini disebutkan kama sabab waqad ikhtalafa ulama al-mu'asirun fi taqyifil 'alaqa bainal musdir bitaqah wa hamila ila iddati aqwal wa yarji'u sawabul khilaf bainal ulama. Adapun sebab faktor penyebab daripada perbedaan perselisihan ulama itu ada tiga, tidak lepas dari 3 poin. Ini belum masuk ke pendapat-pendapatnya, tapi tidak lepas dari 3 poin. Yang pertama, ada wuqufi ba'dil ulama. Maksudnya ini para ulama itu tidak tahu soal apa? Soal bagaimana hakikat daripada perputaran atau berlangsungnya kartu kredit ini tadi. Mengilah hakikatin nizam, maksudnya lebih ke bagaimana sistemnya itu dan lain sebagainya. Wa ada mutadaqqiqihim, dan mereka tidak tahu secara detail fil uqud allati tahkumul atraf al-muta'amilah biha. Dan mereka tidak tahu soal akad-akad yang dapat menghukumi bagi setiap pihak al-muta'amilah, yang melaksanakan transaksi di dalamnya. Yang kedua, di sini perbedaannya, innal alaqa bainal atraf as-salasa fi uqudi bitaqatil ihtiman alaqatun muaqqadah. Hubungan antara setiap pihak 3 ini tadi, berarti siapa aja? Penerbit, kemudian tajir sama nasabah. Fi uqudi bitaqatil ihtiman itu adalah alaqatun muaqqadah. Maksudnya alaqatun muaqqadah ini kayak semacam akad yang sifatnya itu kompleks, sangat rumit untuk dicari tahu jalan keluarnya. Kemudian yang ketiga, minhum man la yukharrij. Berarti man lam yukharrij, berarti yang tidak mentakhrij hukum fikih ini tadi, al-muamalah ala aqdin musamma. Jadi tidak dipatokkan kepada akad musamma. Akad musamma itu kayak semacam akad-akad yang sudah tertera dalam hukum-hukum fikih Islam. Fikih-fikih turas. Ada kayak misal akad jual beli, baik ijarah, kemudian hibah, kemudian qarat, kemudian qirat,
ada juga mudharabah, kemudian ada yang namanya musaqah, ada muzara'ah. Ini kan semua yang sudah tertulis dalam pakai turas. Nah, ini apa namanya? Kemudian di sini dikatakan minhum man la yukharrij, berarti mereka adalah orang yang mengeluarkan hukum di taqatul i'timani tadi tidak sesuai dengan akad musamma yang tertulis dalam pakai turas. Tapi bagaimana akadnya? Berarti akad ghairu musamma dengan akad mustahdath, berarti akad yang jadid, akad yang baru yang tidak sesuai dengan akad-akad yang tertulis dalam kitab-kitab turas. Al-qaul al-awwal nah sini pendapat yang pertama kata anal ilaqa baina musdirul bitaqa wa hamil alaqatul dhaman. Kenapa alaqatul dhaman? Karena konsepnya di sini. Semisal sebutlah saya penerbit. Kemudian si Mas Fakih itu adalah nasabahnya. Saya kasih kartu 100 dengan nominal 100 juta. Kan Mas Fakih otomatis kan kartunya tadi nggak ada saldonya. Saya bilang, ini saya kasih kartu, nanti ente bisa menggunakannya di berbagai tempat untuk membeli A, B, C dan sebagainya, atau untuk menyewa apa dan lain sebagainya. Berarti saya dominnya di sini, saya menjamin. Maksudnya apa? Yang menjamin kebutuhan Anda. Nah, itu makanya di sini domin. Tapi nanti ada khilaf loh. Yang namanya doman itu kan sifatnya tabarruk. Tabarruk mahad berarti dalam artian kalau saya menjamin Anda, berarti secara tidak langsung nggak boleh kita meminta imbalan daripada orang yang kita jamin. Paham di sini? Sedangkan dalam konsep kartu i'timan di sini atau kartu kredit, si pihak nasabah itu harus melunasi jaminan yang sudah saya tetapkan. Ya kan, harus membayar cicilan dan lain sebagainya. Nah, maka secara tidak langsung tidak sesuai dengan kaidah Islam atau turas. Nah, kemudian kita bahas. Karena kenapa dikatakan dhaman? Wajhu qaulil ila qa'atu dhaman haitsu dhammana musdirul bitaqah. Karena musdirul bitaqah itu yang menjamin. Menjamin siapa? Hamilul bitaqah fi sadat, untuk apa? Untuk melunasi ma alaihi litajir, untuk membayar. Kayak misal Mas Fakih bisa beli mobil senilai 100 juta tapi nggak ada uang. Tapi apa yang membayarkan? Fi sadadi ma alaihi litajir. Berarti untuk melunasi ma alaihi, berarti hinya kembali ke hamilul bitaqah. Yang ditanggung oleh hamil bitaqah lit tajir, berarti lit tajir kembali kepada si tajirnya. Siapa yang sadat di sini? Pihak si musdirul bitaqah. Wa hadza min qabilil dhamanil haqq bala wujubhi. Dan ini termasuk menjamin kewajiban, karena kan masalahnya baru pengen mencari, berarti seakan-akan menjamin sesuatu yang belum terrealisasi. Nah, wa huwa jaiz inda jumhuril fuqaha. Menurut para jumhur, mayoritas para ulama, para fuqaha, itu sesuatu perkara yang diperbolehkan. Wa tadi kalian dhaman min qabil tabarruk, karena dhaman itu adalah tabarruk atau kayak semacam hibah. Wa tabarruk yasihu ma'al jahalah, dan tabarruk itu boleh meskipun jahalah tidak ketahui. Misal saya jamin ente mau beli apapun, kan majhul sifatnya. Saya jamin 100 juta. Nah, ini kan kartu 100 juta itu bisa ente gunakan dengan menggunakan apapun itu tadi. Bisa digunakan untuk beli apapun. Nah, ini kan majhul. Kan belum dibeli barangnya. Bedanya kalau misal Mas Fakih udah beli mobil, kemudian saya jamin kalau misal mobilnya ini nanti rusak pas nyampe rumah, maka saya jamin saya ganti rugi. Gitu. Paham di sini? Itu terkait masalah doman. Itu yang maklum. Soal ini kan yang majhul. Karena kenapa? Karena belum uangnya tadi, jaminannya itu belum digunakan untuk ABC dan sebagainya, baru mau digunakan. Kemudian ada munaqasyah. Al-wajhul awal, saya ambil satu persatu ya, satu munaqasyah ya. Al-wajhul awal, anna dhaman aqdum tabarruk mahad. Nah, dhaman itu kan akad tabarruk mahad. Berarti kan secara murni, secara mutlak, enggak boleh ada embel-embel pihak nasabah harus mengembalikan apa yang dijamin oleh pihak bank. Wajal mustirolil bitaqah lil bitaqah antitimania laisat sundukan khairian. Adapun terkait masalah bank itu sendiri, si penerbit kartu bukan sunduk khairi. Apa sunduk khairi? Badan amal. Apa? Badan amal. Badan amal atau lembaga sosial yang sifatnya dia melakukan tabarruk dan semuanya, bukan lemari kebaikan. Wa inna ma tahdil fa'ribah imma an tariqil faidah ribawiyah. Nah, tetapi buktinya apa? Buktinya secara wakilnya pihak bank itu meminta kepada nasabah untuk mengembalikan uang yang telah dijamin oleh si bank tadi.
Tujuannya untuk apa? Untuk mencari keuntungan imma an tariqil faidah ribawiyah, imma dengan cara adanya bunga yang sifatnya riba ribawi idza lam yusaddid hamil bitaqa ilzamati. Kalau semisal si nasabahnya itu tadi belum melunasi atau semisal belum melakukan cicilan dengan tepat waktu. Wa imma minat tajir, atau bisa dari tajir tadi. Hai sutakhudhu minhu nisbatan muayyanah, dia mengambil nisbah muayyanah. Semisal nih, harga aslinya itu adalah 22 juta. Semisal 22 juta. Nah, kemudian karena itu ada apa namanya? Kayak semacam adanya MOU dengan pihak bank, maka itu menjadi 21 juta. Maka secara tidak langsung ketika pihak bank pihak tadi kan Mas Fakih beli nasabah, beli kepada pihak tajirnya tadi dengan harga 22 juta, nanti 1 jutanya itu nanti dipotong oleh pihak si banknya. Jadi secara tidak langsung pihak tajir datang ke bank untuk mencairkan uangnya, yang dikasih bukan 22 juta tapi berapa? 21 juta. Seperti itu. Nanti si nasabah mengembalikannya tetap 22 juta. Paham di sini? Ya. Nah. Paham ya? Paham belum? Sekali lagi saya. Kan si tajir. Nah, dengerin aja. Misal miring. Ini agak bener. Tajir. Iya masnya. Kemudian Mesir. Selanjutnya ada minyak. Misal dia punya hotel, sebutlah 22 juta. Maka kan tadi kan dikasih nih kartu kredit senilai misal 22 juta juga. Maka dia bayar ke tajir tadi senilai 22 juta. Nah, pihak bank karena ini kan udah ada MOU, maka secara tidak langsung tajir ke bank itu hanya membayar mencairkan uang ke bank itu senilai 21 juta. Jadi bank nanti ngasih ke tajir itu 21 juta, bukan berapa? Bukan 22 juta. Dan pihak nasabah mengembalikan ke bank 22 juta dan bisa ada bunganya. Plus 23 juta. Plus berarti. Plus. Nah, paham ya? Iya. Nah, di sini dikatakan untungannya double. Halaman berapa tadi? 121. Wa imam natajir haitsu ta'khudhu minhu nisbatan muayyana, ada kayak semacam presentasi tertentu minal mal al mustahaq lahu, berarti maksudnya apa? Dari uang yang diterima oleh si tajirnya ini tadi. Wa kullu hadza mukhalifun lidhaman fi syariah al-islamiyah, dan semua ini itu sangat bertentangan dengan doman atau kayak semacam akad doman yang ada dalam syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya wa ujiba bima yali. Yang pertama, annal Hanafi wal Maliki, adapun mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan ajazu istira bara'ati dhimmatil madmun anhu. Mereka boleh untuk mensyaratkan bara'at atau dhimmatil madmun anhu. Maksudnya apa? Si madmun anhu itu terlepas dari yang namanya tanggungan. Kayak kan konsepnya tadi kan, bentar. Ini jawaban terkait al-wajib asani. Uji bagi mayali. Coba yang wajib asani sekalian. Ana doman huwa dhammu dhimmatin ila dhimmatin fil mutalabah syar'an. Yang namanya doman, akad doman itu kan berpindahnya tanggungan
atau menggabungkan satu tanggungan ke tanggungan yang lain fil mutalabah syar'an dalam meminta tanggungan tersebut. Yastati'u fiya ad-dain ayyutalibal maqful. Biar si dain berarti siapa? Orang yang memberikan utang dapat meminta utang tersebut kepada makful, berarti si hamil bitaqah, dan bisa juga meminta kepada si kafil, berarti musdir bitaqah. Saya gambarin lagi tadi. Tajir berarti ini kan jatuhnya siapa? Dain. Kenapa dain? Kan tadi nasabah dapat menggunakan hotel tanpa bayar langsung, cuma nunjukin kartunya doang, berarti dia ngutangin si hamil bitaqah, si nasabah. Nah, berarti secara otomatis dain kan, ini makful atau yamadin lah juga bisa. Makful anhu. Nah, ini dia kafil. Maka secara tidak langsung dain dia dituntut, nanti kan otomatis kan nasabah punya utang 22 juta ke si tajir atau kepada pihak si dain hotelnya ini tadi. Nah, ini pihak si tajir nyairnya kemana? Ke musdir bitaqah, kepada pihak bank, berarti kepada pihak si kafir. Gak bisa kalau misal tajirnya yang tadi minta ke nasabah, itu gak bisa. Tapi secara hukum syariat, secara hukum fikih, si tajir itu bebas mau dia minta utangnya tadi, nagih utangnya itu ke makful anhu atau pihak ke kafir. Nah, sedangkan wakilnya yang kita temui dalam Bitawatul Iman, si tajir itu nggak boleh minta kepada si nasabah. Karena kenapa? Nasabah nanti yang bayar cicilannya kepada pihak si bank. Nah, seperti itu. Maka di sini dikatakan, dijawab, wa ujiba bima anil Hanafiyah wal Malikiyah. Adapun mazhab Hanafiyah dan Malikiyah itu membolehkan untuk apa? Untuk mensyarat adanya syarat bara'atul dzimmatil matmun anhu. Berarti matmun anhu kan sini. Siapa namanya? Hamil. Berarti bara'at dzimmat. Jadi kalau misal dia mau jadi kafil, dia mau jadi domin, ya udah dia terbebas dari penagihan utang. Ini yang disyarat yang dikeluarkan oleh Hanafiyah wal Malikiyah. Adapun dalam mazhab kita itu nggak boleh. Dalam mazhab kita, si tajir itu boleh mau nagih utang ke hamil bitaqah atau ke musdir bitaqah. Tapi secara wakil dalam keberlangsungan kartu kreditnya tadi tetap harus minta ke kafir. Nah, kemudian setelahnya kita langsung ke al-qaul tsani. Al-qaul tsani adapun hubungan antara musdir bitaqah wa hamil yang ala qaul hawalah. Hawalah itu bagaimana konsepnya? Dipindahkan tanggung jawabnya. Berpindahan tanggung jawab apa? Ya, utangnya. Nah, berpindahan utang. Tanggung jawabnya lebih umum. Tanggung jawab apa? Di sini. Kayak semisal contohnya kita ambil contoh. Tajir berarti gini aja deh. Yang lebih simpel. Ini apa sih? Oh, itu di atas lagi. Oh, di atas. Aku tadinya sebelumnya. Udah kamu siapin dari mana? Mbak, misal. Oke. Ini misal Indomaret. Justru Bang. Bang. Bangkir. Semisal pakai nabung ke bank sebanyak 100 juta. Insya Allah, amin. 100 juta. 1 M. Kemudian beli ke Indomaret habis 100 juta juga. Saham itu beli Indomaretnya langsung. Oke. Pakai berarti kan otomatis nabung ke bank. Ya. Nabung ke bank kan, nitipin uang. Berarti otomatis bank itu punya utang ke siapa? Ke pakai. Ya kan, otomatis secara tidak langsung bank itu punya utang 100 juta ke pakai. Karena si pakai ini tadi nggak punya uang cash, adanya kartu ATM. Enggak ikhlas. Datang ke Indomaret, maka secara tidak langsung yang dikasih apa? Kartu kreditnya, kartu ATM-nya tadi.
senilai 100 juta. Nah, maka secara tidak langsung di sini muhilnya siapa? Fakih. Oh, iya. Muhil itu apa? Yang memindahkan utang. Karena si bank yang tadi punya utang ke fakih, dia mengeluarkan kartu ATM, maka secara langsung digeser oleh Indomaret. Secara otomatis bank itulah yang membayarkan kepada Indomaret. Ini hawalah. Paham di sini? Terkait perputaran utang. Ini berarti banknya harus punya utang dulu, Zed? Apa ya? Banknya Maksudnya? harus punya utang ke itu dulu berarti kamu Kan gampangnya gini. Fakih punya utang 100 juta ke Indomaret. Bank punya utang 100 juta ke Fakih. Karena apa? Karena Fakih nabung 100 juta ke bank. Tadi tiba-tiba Fakih bilang, saya nggak bawa kartu nggak bawa uang cash nih. Udahlah, ini pakai kartu ATM aja. Maka secara tidak langsung, mau nggak mau, tanpa sepengetahuan bank, Fakih nggak harus telepon dulu ke bank. Tadi saya mau bayar pakai kartu ATM. Secara otomatis bank harus membayarkan tanggungannya Fakih kepada si Indomaret tadi. Fakih itu hawalah, pemindahan utang. Itu surah gampangnya seperti itu. Nah, ini terkait masalah hawalah. yang benar hawalah hiwalah sih. Bisa hiwalah, bisa hawalah, bisa dua-dua ya. Muhilnya Fakih, berarti muhalnya sama muhal. Yang dipindahkan Ya, Indomaret. Muhal alehnya berarti bank. Muhal aleh berarti yang ditanggung. Berarti ya harus ini tadi. Nah, adapun dalam konsep hukum fikih Syafi'i yang kita dalam hukum fikih kita fikih Syafi'i, bank ini tadi muhal aleh itu nggak harus si muhil itu nggak harus lapor ke muhal aleh terlebih dahulu. Jadi cukup bilang ke muhal, nanti yang bayarin muhal aleh seperti itu. Nah, di sini alaqahnya adalah alaqah hawalah. Kenapa alaqah hawalah? Karena ana hamilal bitaqah itu yuhilut tajir ala musdir ya. Kan aslinya yang punya. Karena kenapa? Di sini kan konsepnya mirip tadi. Kita ubah. Fakih hamilul bitaqah. Kemudian si tajirnya Indomaret. Musdirnya berarti si pihak bank. Ana hamilul bitaqah yuhilut tajir. Berarti secara tidak langsung ala musdiriha, berarti hamil bitaqah itu bilang kepada Indomaret untuk memindahkan utangnya, pembayarannya ala musdiriha, berarti kepada pihak si bank. Nah, makanya di sini ala musdiriha. Nda balidalika jamun minal ulama al muafirin. Nah, ini diperbolehkan oleh para ulama kontemporer. Tapi nanti ada kan kalau misal ini kan memang dia ada saldonya. Tapi kalau dalam kasus bitaqatul iktiman kan nggak ada saldonya. Nah, bagaimana dia bisa dikatakan si Fakih si bank ini punya utang ke Fakih? Kan nggak ada saldonya. Nah, itu iskalnya nanti. Wajib hadal qaul. Nah, sudah tadi gambarannya. Kemudian kita langsung ke qaul berikutnya. Qaul atalis. Karena ini nanti angkanya tidak ada yang sesuai secara tarjihnya. Jadi semuanya itu kayak ya qaul salis robi sampai yang terakhir, nanti yang terakhir yang paling tarjih. Al-qaul salis lil bitaqah halan, yang namanya kartu kredit itu ada dua kondisi. Hal qabla istikhdamiha, di sini qabla istikhdam. Berarti saya kasih kartu senominal 100 juta. Kan ini kan belum dipakai sama sekali. Min qibali hamiliha wa hiya fi hadhil halah takunu kafalah, dan ini masuk ke akad kafalah. Maksud akad kafalah itu apa bedanya kafalah dengan doman? Sama, kafalah itu termasuk daripada doman. Bedanya apa? Kalau doman itu lebih spesifik kepada barang, kepada harta. Tapi kalau kafalah itu lebih kepada tempat ataupun orang tertentu. Lebih umum kan? Lebih umum. Kayak semisal saya menjamin nih, saya kasih kartu, ente nanti bisa menggunakan kepada A, B, C. Berarti kan secara otomatis bisa ketemu tempat-tempat A, B, C dan sebagainya dengan menggunakan jaminannya ini tadi. Nah, ini masuk ke kafal. Ini ketika belum digunakan. Nah, wa ba'da istikhdamnya, adapun ketika dia sudah menggunakan kartu kreditnya, semisal nih dia ternyata sudah digunakan ke tempat A, digunakan kartu kreditnya tadi, otomatis melakukan penandatanganan dan lain sebagainya.
Tanqalibu ila hawalah, maka berubah menjadi akad hawalah. Karena kenapa? Menjadi akad hawalah secara otomatis pakai punya utang kepada pihak si Penjual. bukan bang, si penjual. Nah, nanti penjual nagihnya ke siapa? Kepada pihak si bank. Maka berubah menjadi hawalah. Paham ya di sini? Sebelumnya kafalah menjadi hawalah. Kemudian setelahnya al-qaul arabi anal alaqa anal ilaqa baina musdil bitaqa wa hamil alaqatul wakalah. Alaqatul wakalah apa lagi nih? Apa wikalah? Wikala. Apa wakalah? Konsepnya gimana? Thriftingan gitu. Wakalah. Akad thrifting. Akad wakil, semisal contohnya saya nitip, ya kan benar, taukil. Oh, itu. Untuk taukil hasilnya atau apa dan sebagainya. Atau semisal saya bilang ke Mas Yusuf, tolong beliin prank dong. Tolong beliin prank. Nah, saya kasih uang 10 le, dibeliin jajan, habislah 10 le. Nah, kemudian itu akad wakalah. Maka saya menjadi wakil, Mas Yusuf menjadi wakilnya. Nah, ini harus transparansi, nggak boleh adanya goben di situ. Goben. Jadi kalau 10 le berarti harus 10 le. Semisal saya kasih 20 le, ternyata harganya itu 10 le, ya berarti harus dikembalikan 10 le. Nggak boleh, semisal tiba-tiba harganya 15 le tadi, ya kan nggak bisa kayak gitu. Itu maksudnya wakalah bil ujrah. Sebagaimana dalam wakaf Quran sendiri itu tidak sesuai dengan aturan syariat yang ditetapkan dalam fikih Syafi'i gitu. Bahkan fikih secara menyeluruh. Maksudnya wakaf Quran yang berlaku di Mesir sekarang itu tidak sesuai. Karena kenapa? Kan konsepnya kan wakil kan? Wakil ya. Dia yang mewakafkan siapa? Yang mewakafkan siapa? Orang yang ada di Indonesia. Yang mewakafkan orang yang ada di Indonesia. Sedangkan orang tadi yang bilang mencantumkan Al-Qur'an wakaf Quran senilai 200k. Dia sebagai apa? Wakil. Berarti namanya wakil, namanya akad wakal itu harus ada amanah, harus ada transparansi, harus terbuka. Kalau semisal dia mau ambil ujrohnya pun juga harus terbuka. Ada semisal harga 200k, semisal mushafnya harga asli sekian, kemudian akomodasi sekian. Jadi harus disebutkan, nggak bisa 200k apa nanti orang-orang akan mushaf. Ini mushaf 200k nih, dan dia berarti seakan-akan baik banget ya mau naruhin ke Masjidil Haram dan sebagainya. Kecuali kalau semisal dia udah ada barangnya, dia udah ada stok barangnya nih, nggak perlu ngambil ke toko dulu, dia udah ada stok barangnya Al-Quran sejumlahnya 100, misal udah menjadi miliknya dia secara mutlak, mau dia jual dengan 200k itu tidak masalah. Sedangkan nanti peletakannya di Masjidil Haram itu secara tabarruk itu diperbolehkan. Nah, wakilnya sendiri yang berlaku, yang di pamlet itu pas dengan aturan syariat. Nah, saya dulu juga pernah diskusi dengan Dr. Ahmad Isam, beliau dosen ekonomi syariah juga di Darul Ifta. Itu kurang sesuai terkait masalah tersebut. Nah, ini alaqah wakalah. Jadi kalau misal kita mau mengerjakan sesuatu, usahakan itu harus benar-benar tahu soal hukumnya. Jadi jangan asal serampangan. Kita ini mahasiswa Al-Azhar. Wajib dari qaul. Ana hamil bitaqah. Ini konsepnya seperti ini. Ana hamil bitaqah wa kala musdirul bitaqah. Maksudnya di sini hamil bitaqah ini mewakilkan musdirul bitaqah untuk apa? Untuk yusaddid anhu. Kan otomatis harusnya kan yang membayarkan hamil bitaqah nasabahnya. Ketika dia datang ke hotel, harusnya yang membayarkan si nasabahnya tadi, si pembawa kartu. Tapi apa? Tapi dia bilang nanti yang bayarin si bank. Maka secara langsung bank ini menjadi wakil daripada nasabah untuk apa? Untuk membayarkan tanggungan yang ada di hotel tadi. Tsumma yaqbihi dan ila akhiri. Kemudian selanjutnya al-qaul al-khamis. Anal ilaqa baina musdiril bitaqah wa hamiliha alaqatul wakalah wala wa kafala wa qardun hasan. Sini mencakup semuanya. Konsepnya bagaimana? Kita lihat. Wajib hadzal qaul anal bitaqah taqumu asasan 'alal hawalah ma'al juz'in minal wakalah. Kenapa hawalah? Konsepnya sama kayak tadi, yang hawalah. Sedangkan dalam konsep wakalah karena tadi ya, si musdiril bitaqah menjadi wakil bagi si hamil bitaqah untuk membayarkan kepada si tajir. Awalah konsepnya kayak tadi.
Wa fiha doman. Kenapa ada doman di sini? Min musdiril bitaqah li hamilya. Karena dia sudah menjamin bahwasanya yang akan membayarkan tanggungannya si nasabah terhadap hotel ataupun wirausaha itu adalah si musdiril bitaqah. Kama ana atas bau qardon hasan. Kenapa qardon hasan di sini? Wa binisbalil bunung al-islamiyah. Karena dia ada peminjaman bagaimana? Kan tadi nasabah kan nggak ada nominalnya tuh di kartunya. Otomatis apa? Otomatis bank meminjami uang untuk apa? Untuk si nasabah yang uangnya nanti dikasihkan kepada si tajirnya tadi. Paham sih? Ini qardun hasan. Adapun qardun hasan itu terbebas dari yang namanya nilai tambahan, terbebas dari yang namanya riba. Itu qardun hasan. Berarti apa namanya pinjam meminjam tanpa adanya upah, tanpa adanya imbalan. Itu qardun hasan. Kemudian setelahnya al-qaul asadis al-alaqah baina musdiril bitaqah wa hamilah alaqatul iqrad. Ya, maksud iqrad ini kan semacam memberikan pinjaman. Fa ya qardun ribawi, dan ini adalah pinjaman yang di dalamnya terdapat ribawi, yaitu apa? Bunga bank bi fawaid muajjalah wa muajjalah. Mau itu apa namanya sifatnya bunga yang dalam waktu dekat ataupun waktu yang lama. Maksudnya di tempo yang ditangguhkan dan sebagainya atau disegerakan. Jadi dia harus membayar bunga sekarang atau bunga yang ditangguhkan sampai di akhir pembayaran. Nah, kemudian selain al-qaul asabi anal ilaqah baina musdir bitaqah wa hamiliha mu'amalatun mustajaddah. Nah, ini yang dimaksud dengan akad baru. Tanda di tahta musamma al-uqud ghairul musamma, itu adalah akad-akad yang tidak disebutkan atau tidak tertulis dalam fikih Islam, dalam fikih-fikih turath, itu dalam kitab fiqh atau kitab-kitab mutalah, mutawalat, kitab majmu' dan sebagainya, itu tidak ditertuliskan akadnya seperti apa. Karena kenapa? Wajh hadzal qaul anna abdal bitaqah litimaniya abdun jadid ala fikih Islami, ini adalah akad baru. La yandariju fi suratil kulliyah tahta aqdin wahid, yang dimana tidak akad bitaqah al-iman itu tidak bisa dipatokkan kepada satu akad yang tertulis dalam akad-akad fikih Islam sebagaimana sudah kita sebutkan dari qaul awal sampai qaul asadis, itu tidak tertulis tidak ada yang sesuai dengan akad-akad tersebut. Tapi ini adalah akad baru. Al-qaul ar-rajih wallahu a'lam wa al-qaul alladhi yara ashabuhu anal ilaqa baina muslim bitaqah wa hamilha ala qatan mustajaddah. Nah, ini tidak bisa kita kaitkan, tidak bisa kita tarkibkan dengan akad doman, tidak bisa kita kaitkan dengan akad hiwalah, tidak bisa kita kaitkan dengan akad wakalah, dengan akad kafalah dan lain sebagainya. Nah, di sini dikatakan apa? Wal uqud al asl fi al masyru'ah, karena yang namanya akad segala sesuatu itu masyru'. In lam yujad fiha mukhalafat syar'iyyah. Kemudian yang kaidahnya yang paling bawah, wal uqud al jadidah takunu masyru'ah ma lam ta'tariha mukhalafat syar'iyyah. Namanya akad yang baru itu masyru'ah ma lam ta'tariha mukhalafat syar'iyyah. Itu sebagaimana kalau katanya Syekh ini Usama Syed Al-Azhari, beliau pernah membahas soal masalah bunga bank dan lain sebagainya. Itu katanya beliau itu adalah akdun mustahdatun, yang dimana itu adalah akad tamwil, akad pembiayaan. Akad tamwil nggak pernah disebutkan dalam kitab-kitab turath. Dan boleh nggak kalau misal kita membuat akad baru? Boleh, selagi itu tidak apa? Lam ta'tariya mukhalafat syariah. Katanya Syekh Usama bahwasanya akad tersebut adalah akdun mustahdatun masyru', yang sifatnya berarti apa? Diperbolehkan secara syariat dalam bahasa ini. Nah, kemudian at-taqif al-fiqhi lil ilaqah baina musdiril bitaqah wa tajir. Tadi kan sudah antara si penerbit dengan pembawa kartu, pemegang kartunya. Adapun para ulama kontemporer memiliki perbedaan pendapat. Yang pertama, al-ilaqah baina musdiril bitaqah wa tajir wa ilaqatun kafalah muqtarina bil hiwalah. Konsepnya bagaimana? Kenapa kafalah? Karena dia ketika melakukan MOU kerjasama, si pekerja tajir datang ke bank, kan bank ini kan sudah menjamin nanti bakal ada orang yang datang ke ente buat beli ini, buat nyewa ini dan lain sebagainya, seperti itu. Ketika si orang ini tadi punya kartu kredit dari si bank, ini kan alat kafalahnya. Muqtarina bil hiwalah. Kenapa muqtarina bil hiwalah? Mirip dengan kayak tadi lagi, perputaran pembayaran utang. Kemudian
Al-qaul atsani al-alaqa baina musdil bitaqa wa tajir wakalatun bi ajr. Nah, wakalatun bi ajr ini wakalah tapi dengan ujrah tadi. Mirip dengan konsep ya tadi kan wakaf Quran dan lain sebagainya. Oke. Nah, itu kan jelas ada ujrahnya. Kalau semisal dia mau mewakafkan Al-Quran, berarti tulis ujrahnya berapa, akomodasinya semisal harga asli Al-Qurannya berapa. Tapi kalau semisal sebenarnya kalau ada nggak apa pasti gue bin Yasir. Kalau katanya Syahwat Isam itu beliau mengatakan kalau dia nggak mau terlalu terbuka itu nggak masalah. Misal wakaf Al-Quran 200k include pembelian harga mushaf asli dan akomodasi ataupun peletakannya di Masjidil Haram ataupun Masjid Madinah. Tapi nanti kita lihat lagi objeknya, target sasarannya. Masjidil Haram dan Masjid Nabawi nggak perlu lagi dikasih mushaf, udah banyak di sana, ada yang mubazir nanti. Nah, jadi targetnya harus benar-benar jelas. Masjid Aslan. Ya Masjid Aslan. Kemudian al-qaul atsani di sini wakala bi ajr. Wakala bi ajr kenapa? Kan tadi si pihak bank yang menjadi wakil untuk membayarkan tanggungannya siapa? Nasabah. Nah, nanti si nasabah di sini membayarkan kepada pihak si bank bi ajr dengan nilai tambahan. Karena kenapa? Karena dia sudah bayarin sebelumnya. Seperti itu. Nah, maka di sini anal bank al musdir bitaqah wakilan litajir, jadi wakil litajir. Kenapa kok ada yang biajir, ada yang upahan, ada upah tambahan? Ini tadi si nasabah ketika membayar kepada si bank ada nilai tambahan sebagai bentuk upah. Kemudian setelahnya al-qaul as-salis. Anilah qabaina musdir bitaqah wa tajir alal qahwala wal bang muhal alaih wa tajir muhal. Nah, udah mirip kayak tadi kan, al bang muhal alaih, tajirnya muhal, hamil bitaqamu muhil. Udah. Kemudian al-qaul arabi alal qabaina musdir bitaqah wa tajir ala qasamsarah. Ala qasamsarah menjadi kayak semacam itu di perantara atau maklar atau trader lah bahasa ininya, Simsar. bahasa simsar. Oke, simsar. Ini kalau misal kalian kerja jadi calo simsar, biar gaul kan apa kerja lu? Trader gitu. Asik. Oke. Agency. Ini katanya dokter saya, ini salah satu katanya dokter Wahbah Zubairi. Beliau mengatakan ini apa? Samsara. Kenapa samsara? Wajudalika annal musdir yursilu hamili al-bitaqa ila tajir. Karena si musdir kan kayak misalnya saya nyerahin kartu kredit ke Fulan, misal saya serahkan kartu kredit ke Fulan. Nanti saya bilang kartu ini bisa digunakan ke tempat-tempat yang sudah adanya kerjasama, atau tertulis American Express atau tadi kan Visa atau Mastercard dan lain sebagainya. Nah, ini kan secara langsung saya menjadi samsarah tadi atau menjadi calonnya untuk mengantarkan si Fulan kalau ente keluar negeri nanti bisa ke tempat ini A, B, C dan lain sebagainya. Ila tajir ala ayyata qadha minhu ajron, tapi ada upahnya juga. Yang namanya calon kan pasti ada upahnya. Al-qaul al-khamis ala qabaina musdir bitaqa wa tajir ala qadal kafala wal wakalah. Kafalah mirip dengan tadi teman, wal wakalah karena si siapa analji al-musdir al bitaqa. Dan di sini dikatakan apa? Ta'idu dhaminal litajir. Di sini dia menjanjikan untuk untuk menjadi penjamin bagi si tajir. Maksudnya penjamin dalam artian apa? Udah itu kalau misal ada Fulan datang ke ente, kasih aja dulu, nanti saya yang bayarin, nanti saya yang bayar ke ente gitu. Nah, di situ kan menjadi kafalah. Lil wafa bi mustahaqatihi min qibali hamil bitaqa. Kama anna tahsila ajal mustahaqat litajir min qibali hamili adil bitaqa wa wadaiha fi hisabihi. Sebagaimana tahsil hadil mustahaqat li tajir. Kayak misal ketika si tajirnya ini tadi kan secara otomatis siapa namanya? Musdil bitaqa, pihak bank itu yang membayarkan menjadi wakil bagi pihak si siapa namanya? Nasabah. Dan di lain sisi si bank itu juga menjadi wakil bagi si tajir untuk apa? Untuk menerima uangnya tadi. Kan bayarnya kan nggak langsung ke tajir nasabah, tapi bayarnya ke bank yang menjadi wakil daripada si.
Al-qaul asadis al-ilaqa baina musdil bitaqwa wa tajir itu adalah al-ilaqa mustajaddah. Ilaqa mustajaddah al-aslu fi al-ibah ar-raji al-qaul asadis. Sudah gitu doang. Kemudian at-taqrib bil ilaqa baina hamil bitaqwa wa tajir. Adapun hubungan antara si nasabah dengan si tajir. Adapun yang pertama mengatakan al-ilaqa baina hamil bitaqwa wa tajir la takhruju an aqdaini fa imma an takuna ilaqa bai' atau ilaqa ijarah. Nah, misal nasabah datang ke tajir atau datang ke hotel, datang ke wirausaha. Itu nggak lepas dari yang namanya akad jual beli atau akad sewa menyewa. Akad sewa menyewa, kalau misal datang ke hotel berarti akad sewa menyewa. Kalau misal dia beli mobil berarti akad jual beli. Al-qaul tsani al-ilaqa baina hamil bitaqwa wa tajir ya ilaqa syabiha bi khasmil awraq at-tijariyah. Maksudnya khasmil awraq at-tijariyah itu kayak semacam pemotongan ini, apa namanya, kayak semacam surat komersil. Dalam artian bagaimana kalau ente datang ke tempat ini nanti akan ada potongan harga, misal kayak gitu. Paham? Jadi dia ngasih kartu kepada nasabah, nanti bilang kepada nasabahnya kalau ente nanti datang ke tempat-tempat ini, ke hotel ini, A, B, C dan lain sebagainya, atau ke toko-toko ini, maka akan ada potongan harga. Katanya seperti itu. Ya. Kemudian wajah al-qaul anal qanun anal faturah allati wuqi'a 'alaiha hamil allati waqa 'alaiha hamil bitaqah hiya bimasabati kambiyalah. Adapun kan semacam faturah kwitansi yang ditandatangani oleh siapa? Hamil bitaqah, berarti si pihak nasabah. Kapan nasabah ini menandatanganinya? Ketika dia semisal sudah ke tempat tajir, kemudian di situ tajir memberikan dokumen ditandatangani oleh si siapa? Hamilul bitaqah. Iya bimasa berarti kambialah. Di sini ibarat kata seperti hanya kayak semacam ini. Kambialah yang mirip dengan surat kwitansi. Kayak semacam surat kwitansi atau surat kwitansi yang sebagai bentuk perintah untuk membayar surat tersebut, untuk melunasi surat tersebut. Mustahab qatut dafa. Maksudnya mustahab qatut dafa itu tadi si hamil bitaqah harus membayar kwitansinya kepada siapa? Kepada pihak si bank nantinya. Yaqumu tajir bi khasmiyala dal bank. Kemudian tajir di sini memberikan kayak semacam potongan kepada siapa? Kepada pihak bank yang menerbitkan muqabilan nisbatin maklumah dengan sesuai presentasi tertentu. Maksudnya apa? Bi khasmiyala kayak tadi kan? Si semisal harganya 22 juta, maka secara langsung bank mendapatkan diskonan semisal hanya membayar 21 juta yang tadi. Al-qaul ar-raji yabduli wallahu a'lam anal qaul ar-raji huwa al-qaul al-awwal yang mengatakan itu termasuk daripada akad jual beli dan akad ijarah. Karena memang kenyataannya demikian. Kita datang ke hotel berarti akad ijarah. Kita datang ke wirausaha apapun itu, ke dealer buat beli mobil atau motor, maka akadnya jual beli, bukan sebagai bentuk khasmul awraq at-tijariyah. Karena kalau kita katakan khasmul awraq at-tijariyah itu nggak masuk akal sebenarnya. Allah qasyabiyah bi khasmul awraq at-tijariyah. Karena yang kita bahas lebih ke akadnya. Akad apa kira-kira? Seperti itu. Kemudian setelahnya ada al-ilaqa bainal munadzamah ar-ra'iyah wa atrafil bitaqah. Nah, di sini dikatakan tughatti al-munadzamah al-alamiyah masarifaha min khilal. Maksudnya munadzamah al-alamiyah kayak semacam lembaga-lembaga atau organisasi internasional itu menaungi kayak semacam bank-bank ataupun segala bentuk perbankan min khilal. Kayak contohnya apa? Iradatul ishtirak al-udwiyah lil aqdha. Maksudnya dalam hal ini kayak semacam ada irodat, berarti kan kayak semacam ini pengikut sertaan. Jadi menarik beberapa anggota atau member untuk mengikuti berlangganan di bank tersebut. Kemudian al-iradat ribah sanawiyah. Al-iradat ribah sanawiyah. Al-iradat kayak semacam ada keuntungan per tahun. Itu ribhu ya, yang bukan ribhun. Ribhu as-sanawiyah. Jadi kayak semacam ada keuntungan tahunan dan sebagainya. Maksudnya keuntungan tahunan ini bagaimana? Kan ketika dia menggunakan kartu kredit kan otomatis dia harus bayar
cicilan tadi. Nah, maka termasuk menjadi pemasukan tahunan. Kemudian sama ba'dil baramid allati tuqaddimu al-munazzamah. Kayak semisal ada, kan kalau sekarang kan udah ada m-banking dan lain sebagainya, ada yang aplikasi-aplikasi tertentu. Nah, ini sebagaimana yang disodorkan oleh munazzamah tadi atau pihak lembaga. Dan itu ada kayak semacam biaya-biayanya. Kan ada kayak biaya admin dan lain sebagainya. Itu kan juga lumayan menjadi pemasukan. Nah, kemudian ar-rusum ala ba'dil hikmat. Ada pun kayak semisal pembiayaan terkait masalah jasa layanannya. Ataupun kayak semisal pembuatan kartu kredit, maka ada jasa bayaran. Ketika kartu kreditnya hilang, dibuatkan lagi ada jasa tambahannya juga. Tahrijul ilaqa bainal munadzamah ra'iyah wa atrafil bitaqah. Kan ada lembaga internasional. Al-ilaqa bainal munadzamah ra'iyah wa atrafil bitaqah itu adalah al-ilaqa samsarah. Kenapa ilaqa samsarah? Karena dia menjadi menjadi calo di situ, menjadi maklar. Ketika tercantum Visa atau Mastercard, maka secara tidak langsung Mastercard dan Visa ini kan mengatakan segala tempat yang di situ sudah adanya MOU atau kerjasama dengan Visa dan Mastercard, maka bisa untuk melakukan transaksi di tempat tersebut. Nah, itu kan sebagai calo ataupun trader tadi. Nah, al-ahkam al-muta'alliqah bi bitaqatil i'timan. Hukum-hukum yang berkenaan dengan bitaqatil i'timan, dengan kartu kredit. Lanjut ya. Ya ta'allaqu bi bitaqatil i'timan iddat ahkam aw arwiduha ala nahwi atali. Maka akan saya sungguhkan kepada poin-poin berikut. Ada beberapa hukum terkait masalah bitaqatul i'timan. Yang pertama di sini disebutkan yashtaritu musdiru bitaqatul i'timan syurutan adidah. Di sini musdiru bitaqah berarti si pihak bank, si pihak penerbit kartu itu memberikan syarat-syarat yang banyak, syarat ketentuan, dan ada juga syarat yang sifatnya batil. Ada juga syarat-syarat yang sifatnya sah yang diperbolehkan, ada juga syarat-syarat yang menjadi perdebatan para ulama. Contohnya, asyurut aswaya, ada pun syarat-syarat yang diperbolehkan. Contohnya apa? Kaistirati fathi hisabi bil bank al-musdir lil bitaqah. Syaratnya kalau misal ente mau saya kasih kartu, berarti ente harus buka rekening dulu ke bank. Seperti itu kan syarat yang diperbolehkan. Ada pun syarat yang batilah, misal contohnya, fardhu nisbatin muayyanah uqubata ala ta'khir sadad. Jadi misal ente telat 1 bulan atau misal telat berapa hari, maka harus diwajibkan, dipaksa untuk membayar dengan nominal sekian. Karena apa? Uqubah sebagai bentuk denda. Nah, itu syarat yang tidak diperbolehkan. Bab unis batin muayyan ala syirah bil bitaqah bi aktsari min al mablagh al masmuh bi qardan hasabal ittifaqiyah. Jadi ketika dia kayak semacam ini, bab unis batin muayyan, memberikan kayak semisal tambahan atau presentase tambahan ala syirah bil bitaqah bi aktsari min al mablagh al masmuh. Semisal harga bitcoinnya itu senilai dengan 200.000. Kemudian dia bayar dengan nilai yang lebih, maka itu ada kayak semacam presentase. Cuma presentasinya bagaimana nanti? Nanti kalau ente bayar lebih, dapat digunakan atau ada dapat potongan harga sekian dari tempat-tempat tertentu dan lain sebagainya. Itu tidak diperbolehkan karena khawatir terjadinya riba. Karena kenapa? Karena nanti biar nasabah harus mengembalikan utangnya kepada pihak si bank. Kemudian yang ketiga, fardhu nisbatin muayyanah ala tahwilat al-umalat al-ajnabiyah. Ini mewajibkan adanya nilai-nilai tambahan terkait apa? Tahwilat, kayak semacam ketika kita mentransfer mata uang asing. Dari rupiah menjadi pound dan lain sebagainya. Kemudian disitu diharuskan adanya potongan-potongan tertentu, potongan tambahan dan lain sebagainya, itu dapat terjumus kepada riba. Kemudian fardhu nisbatin muayyanah, tapi ini beda kasus kalau misal kita masuk ke akad soroh. Akad soroh yang dalam artian pertukaran uang, pertukaran mata uang dan sebagainya. Kemudian fardhu nisbatin muayyanah ala tasdid dafalil amaliyat an-naqdiyah. Di sini ada kayak semacam nisbah atau kayak semacam presentase tertentu ala tasdid dafalil amaliyat an-naqdiyah. Untuk apa? Untuk membayar atau untuk memenuhi pembayaran lil amaliyat an-naqdiyah, berarti dalam transaksi keuangan. Di sini tuh sabu min yaumil syira, yang dihitung dari
hari pembelian. Kalau misal dia semakin hari itu semakin banyak keuntungan yang maksudnya dalam artian yang didapat oleh si penerbit. Jadi kalau misal dia kan dihitung nih, dikasih 100 juta. Satu kartunya tertulis 100 juta. Kemudian dia kasih waktu sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan semisal. Kalau telat, maksudnya dalam artian belum dipakai sampai selama 1 bulan, belum digunakan, melainkan dia menggunakannya di luar 1 bulan, maka itu ada biaya tambahan. Seperti itu. Nah, kemudian ada syurut al-mukhtalafiyah. Adapun syarat-syarat yang di sini menjadi perdebatan. Husul musdiril bitaqah min hamil bitaqah ala rusumil isdar wa tajdid wal istibdal. Kalau semisal ente mau mengganti atau memperbarui kartu, maka di situ harus adanya biaya tambahan, harus adanya biaya. Rusumul isdar berarti biaya pembuatan penerbitan. At-tajdid berarti biaya pembaruan. Al istibdal berarti kalau semisal kartunya hilang atau apa, maka harus ganti, itu ada pembiayaan. Itu menjadi khilaf. Al-madfu'at allati ya'khudhuha al-musdir min at-tajir. Al-madfu'at kayak semacam biaya pembayaran yang diambil oleh siapa? Oleh musdir. Dari siapa? Dari si tajir. Yang diambil oleh si penerbit kartu diambil dari si tajir. Wa bayanul hukum asyad li hadhihi syurut al-mukhtalafiyah ala nahtal. Maksudnya bagaimana? Di sini maksudnya pembayaran yang diambil oleh si penerbit dari si tajir. Kayak misal tajir dia kan tadi kan kita melunasi uang. Maksudnya dalam hal ini tajir harus memberikan pembayaran per bulan misal. Karena adanya kerjasama dengan bank, si tajir itu harus membayar bulanan, harus membayar sekian, harus membayar 1 juta kepada pihak si bank tadi. Karena kenapa? Karena adanya kerjasama. Al-madfu'at allati ya'khudhuha al-musdir minat tajir. Mahum ya yang terkait masalah tadi yang kedua. Jadi tajir karena adanya kerjasama dengan bank, si tajir ini dituntut untuk membayar bulanan, misal bayar admin lah atau bayar jasa layanan karena adanya kerjasama gitu. Nah, kemudian di sini kita langsung ke ini ikhtalafal fuqaha. Dengan rusumul di situ kan disebutkan ada rusumul udwiyah, jadi kayak semacam biaya membership. Atau rusum tajdid berarti kayak semacam biaya pembaruan atau memperpanjang masa dan lain sebagainya. Rusum istibdal kalau misal dia hilang kartunya maka diganti. Ada rusum musabit naqdi berarti biaya ketika dia penarikan uang. Setiap menarik uang ada potongan, setiap menarik uang ada potongan dan lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat terkait masalah menurut ulama kontemporer. Ala hukmi akhdhi musdil bitaqah rusum al-isdar aw tajdid min hamil bitaqah. Yang pertama, ini kan terkait kalau penerbitan, dia mengambil biaya dari penerbitan. Si bank mengambil biaya dari penerbitan kartu. Si bank mengambil biaya dari pembaruan atau perpanjangan masa aktif kartu. Al-qaul al-awwal katanya haram. Pendapat yang kedua katanya diperbolehkan. Pendapat yang ketiga tafsir. Tafsirnya apa di sini? Baina rusum famin harusum muharramah. Ada rusum yang sifatnya itu tidak diperbolehkan secara syariat, ada rusum yang diperbolehkan secara syariat. Adapun rusum yang sifatnya haram seperti apa? Rusum doman. Kenapa doman di sini haram? Kembali lagi, doman itu apa? Tabarruk mahat. Ketika dia menjamin seseorang, maka secara tidak langsung nggak boleh meminta orang yang dijamin itu untuk bayar rusum. Bayar apa? Maksudnya melakukan pembayaran kepada si penjaminnya tadi. Nah, makanya di sini dikatakan apa? Rusum muharramah. Karena apa? Ini termasuk daripada contoh rusum doman. Karena yang namanya doman itu adalah tabarruk mahat. Tabarruk mahat apa tadi? Dia secara tidak langsung menolong tanpa adanya embel-embel upah atau biaya feedback lah. Kalau misal saya menjadi domain, menjamin si fulan untuk dapat membeli sekian dan sebagainya, maka saya nggak boleh menuntut si fulan ini tadi untuk membayar ke saya. Di sini. Nah, atau membayar daftar. Nanti kalau misal mau saya jamin daftar dulu lah. Nah, ini daftarnya ada biaya daftarnya. Nanti biaya daftar per orang 100.000. Nah, nanti saya jamin 1 juta. Paham? Gitu. Adapun yang rusum ghairu muharramah yang tidak diharamkan ka ujuril khidmat al muqaddamah li hamil bitaqah. Nah, kalau misal kita ubah nih
bukan domain lagi, bukan apa namanya, bukan ujroh doman, tapi lebih tepatnya ujroh khidmat. Jadi sebagai bentuk upah daripada pelayanan, upah daripada jasa pelayanan. Karena saya sudah melayani Anda dengan memberikan kartu ini tadi, sudah membantu dan lain sebagainya, maka ada ujrohnya. Maka itu tidak diharamkan. Maka segala sesuatu kan al-umur bima qasidiyah, sesuai dengan qasadnya masing-masing. Kalau misal tujuannya doman, maka menjadi haram. Tapi kalau tujuannya menjadi khidmat, maka menjadi diperbolehkan. Khidmat. Adilatul munaqasyah. Khidmat lah. Adilatul qaul al-awwal al-ma'qul. Di sini dikatakan ahaduman an-nadhaman alladhi yuqaddimu musdiru bi taqali hamilha syabihul bil qard. Maka ini mirip dengan qard. Maksudnya mirip dengan qard bagaimana? Coba, mirip dengan qard bagaimana? Sudah kita sebutkan sebelumnya. Doman, maksudnya an-nadhaman alladhi yuqaddimu musdiru bi taqwa. Doman yang diberikan oleh si penerbit bi taqwa kepada si nasabahnya itu mirip dengan qard. Karena kenapa? Karena ujung-ujungnya nanti si nasabah harus mengembalikan uang yang dijamin oleh si penerbit kartu. Maka mirip dengan pinjaman. Qard kan pinjaman uang. Nah, jadi kalau semisal saya menjamin uang senilai 100 juta, nah nanti si nasabah harus mengembalikan 100 juta kepada si penjamin tadi, kepada si pihak bank. Nah, maka ini mirip dengan qard. Sedangkan dalam doman, kalau semisal saya menjamin Anda dengan senilai 100 juta, saya nggak boleh meminta kembalian uang atau menagih, seakan-akan menagih utang kepada si nasabah tadi yang saya jamin dengan senilai 100 juta. Makanya syabihun bil qard. Nah, sehingga di sini apa? Kama ya'khudhu min rusumin fihi syubhatur riba. Di sini sehingga terdapat syubhat yang namanya riba. Kemudian berikutnya adilatul qaul atsani al-qiyas wal ma'qul. Ada diambil dari qiyas dan juga ma'qul. Faqiyasu akhdir rusum al-bitaqa ala hukmi akhdir rusum al-muta'arab 'alaiha fil marafiq al-'amiyah wal ijtimaiyah. Di situ al-apa kalian? Al-amiyah kan al-marafiq al-amah kan enggak semacam jembatan. Itu kan al-marafiq amah bisa digunakan untuk barang-barang yang kan bisa dilewati oleh orang umum, sosial dan lain sebagainya, jalanan. Itu termasuk daripada al-marafiq al-amah. Di sini dikiaskan ketika kita mengambil rusum pembiayaan kartu kredit itu ala hukmi akhdir rusum, itu diibaratkan dengan rusum. Kan kalau kalian lihat jembatan kan ada apa namanya? Pajak kan. Nah, dan bayar pajak lewat jalan tol ya kan, termasuk pada marafiq amat wal istimah yang sifatnya sosial. Orang siapapun boleh melewati jalan tersebut. Enggak ada istilah kata tol itu hanya khusus orang-orang atau pejabat-pejabat dan lain sebagainya. Nah, di situ ada ujrah-ujrahnya apa? Bayar pajak jalan tol dan sebagainya. Maka ibaratnya dikiaskanlah rusum bitaqah itu tadi dengan al-marafiq al-amah. Adapun makulnya, dari makulnya apa? Anna rusum muqabilu khidmat. Adapun rusum itu menjadi timbal balik daripada khidmah yang telah atau layanan yang telah diberikan dari pihak si bank tadi. Adilatul qaul ats-tsalis. Adapun dalil pendapat yang ketiga yang mengatakan tafsil tadi kan, kalau semisal doman, rusum doman berarti haram. Kalau rusum ujrah berarti diperbolehkan. Dalil maqul wa wajhul istidlal. Di sini dikatakan anna rusum in kanat wadatu ala takalif wan nafaqat al-fi'liyah fa hiya jaiza amma rusum doman fa yahram. Kalau semisal rusumnya ini tadi ditujukan kepada takalif, maksudnya apa? Sebagai bentuk nafaqat al-fi'liyah, karena dia telah melayani sebulan tadi, telah melayani nasabah, maka karena pelayanan ini tadilah harus adanya biaya, maka itu diperbolehkan. Tapi kalau rusumud doman, dia menjamin, kemudian dia mengharuskan membayar daftar jaminannya ini tadi, maka itu tidak diperbolehkan. Nah, itu bedanya. Kalau semisal bergantung kepada tujuannya masing-masing. Kalau tujuannya itu tadi, rusumnya ini tadi karena telah melayani, maka itu sebagai khidmah itu diperbolehkan. Tapi kalau semisal kalau saya mau mendomin, maksudnya saya mau menjamin Anda, maka kalian harus mendaftar dulu sekian, harus ada biayanya, biaya upahnya dan lain sebagainya. Itu haram.
Adapun pendapat yang rajih mengatakan ashabul qalatani al-qailuna bi jawazi akhdhi rusum yasdari aw tajdid ala bitaqatil ihtimal dengan syarat-syarat berikut. Ini dikiaskan dengan apa tadi yang pendapat yang kedua yang membolehkan? Dikiaskan dengan bayar pajak di setiap jalan tol dan lain sebagainya atau jalanan jembatan dan lain sebagainya. Syaratnya apa saja? Syarat yang pertama ayakun al-mablagh sabitan, nominalnya harus tetap, nggak boleh berubah-ubah, nggak boleh fluktuatif naik turun dan lain sebagainya, mengikuti rate atau apa semisal atau mengikuti mengikuti ini ya, mengikuti rate naik turun atau mengikuti ini pas misal ternyata tiba-tiba inflasi nanti naik harganya, jadi harus tetap. Amma ja'aluhum binisbati mi'awiyah tatazayyadu bizadil mablagh fihi syubhatul riba. Kalau misal setiap berapa persen nanti ada tambahan sekian atau berapa persen ada pengurangan sekian, itu maka ada syubhat riba. Ya, semisal dari masa inflasi, karena inflasi rate-nya anjlok dan sebagainya, nanti ada tambahan biayanya. Itu terjadi yang namanya riba. Asyatu asani ayakun al-mablagh muqabil khidmati fi'liyah hakikiyah. Jadi nominal yang dibayarkan rusumnya ini tadi harus sebagai bentuk khidmah atau untuk pembayaran layanan yang telah diberikan dari pihak si bank. Fala yajuzu ziyadatul mablagh ya, maka nggak boleh lebih pembiayaannya, pembayaran terhadap layanan tersebut. Nah, lanjut nggak? Hah? Lanjut apa enggak? Lanjut. Hah? Lanjut. Apa? Lanjut. Ini sampai dulu. Bentar lagi. Bentar. Kita bahas al-umulat dulu. Al-umulat allati Dapat ya. itu harusnya yatakot mu'aha. Oh, iya. Yatakot mu'aha. Yaktato'a, ya benar, yaktato'a berarti kan nggak semacam diterima oleh musdirul bitaqah, tajir. Sampai nangkep. Belum ada kali. Istilahnya ada penarikan uang. Oh, keberatan. Target berapa pertemuan? 8 kan? Berarti minggu depan. Kalian ujian kapan? Belum ada ini dan Belum ada jadwal. belum ada jadwal ini. Kalau yang Berarti nanti Selasa, kemudian Selasa 4, kemudian hari Kamisnya, Malam Jumat. yang benar 28 katanya. Hah? Yang benar. Yang benar 28. Hari Selasa, kemudian hari Jumat, terus hari Sabtu. 5, 6. 6 selesai enggak? Belum selesai bisa. Belum. Hanya 3 jam. Baik, kita bahas dulu al-umulat allati yaqtaqaha musdirul bitaqah min at-tajir. Berarti kayak semacam nominal yang diterima dari pihak yang diterima oleh musdirul bitaqah, penerbit kartu dari pihak si tajir. Ya taruh tabu al-abdi al-mubram baina musdirul bitaqah wa tajir. Berarti al-mubram akad yang dilakukan, maksudnya akad yang ditransaksikan antara siapa? Antara musdirul bitaqah wa tajir, ada rusum yahsuluha al-bank min at-tajir. Jadi karena dia melakukan MOU atau kerjasama, maka harus ada biaya pendaftaran, misal, atau misal biaya bulanan. Dan qasim rusum ilal kismen. Kismul awal itu rusum maktu'ah. Yakhudhuha al-bank muqabila khidmati ma'lumah mubahah. Nah, ini sesuai dengan
sebagai bentuk pelayanan yang diperbolehkan. Padahal di rusum la khilaf fi akhdiyah. Ini tidak tidak ada khilaf sama sekali. Kayak contohnya apa rusum maktuah ya, kayak semisal alatnya lah. Karena kenapa? Alat, misal dia daftar ke bank kerjasama, diberikan kayak semacam alat geseknya dan lain sebagainya, kan ada. Karena BRI atau apa dan lain sebagainya, atau jasa iklan dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada khilaf. Al-qismu tsani rusum muta'alliqah fi amaliyatil bai' wasyira'. Nah, ini rusum yang berkenaan dengan terkait masalah proses amaliyatul bai' wasyira' dalam jual dan juga beli. Antariqi bitaqatil iman wa dzalika bi khasm min nisbatin muayyanah min qasaimil bai' li sahil musdiril mutaqana. Kayak tadi dia menjual dengan 22 juta, nanti datang ke banknya hanya memberikan 21 juta. Ini karena adanya rusum tadi. Ini kan dalam proses jual beli. Nah, al-bai' wasyira'. Nah, di sini yang menjadi perdebatan. Suratul masalah. In kanat al-mushtariyat bi 100 junaih. Kalau semisal yang dijual itu harganya 100 lek. Ala hamiliyah berarti yang dijual kepada siapa? Kepada hamil. Berarti si pembawa bitaqah atau si nasabah. Fa inat tajir yastawfi minal bank 95 junaih. Nah, di sini at-tajir, biar si tajir penjualnya tadi datang ke bank hanya mencairkan berapa? 95 junaih doang. 95 lek, nggak nyampe 100 lek. Karena kenapa? Karena ada potongan dari pihak bank. Wa 5 junaih takunu lil bank, sehingga 5 leknya menjadi milik bank. Nah, bank kan gambarnya kayak tadi 22 juta, bank hanya membayar 21 juta. Nah, kemudian kita langsung ke ikhtilafal ulama. Waqtalafal ulama al-mu'asirun ala hukmil umulah allati yaquluha al-bank min at-tajir binisbatin muayyanah min faturatil bai'. Di sini mereka berbeda pendapat ketika bank itu mengambil persentase tertentu dari kwitansi jualan yang dimiliki oleh tajir. Pendapat yang pertama hukumnya boleh. Pendapat yang kedua katanya tidak diperbolehkan. Dalilnya apa? Adillatul qaul awal, berdasarkan dengan ma'qul. Al-umulah yang pertama, al-umulah allati yahsulu al-bank min tajir, adapun enggak semacam nominal yang diambil oleh bank dari siapa? Dari tajir. Dia ujratus samsarah, karena bank di sini sebagai trader tadi, atau sebagai maklar, atau sebagai calo. Kenapa sebagai calo? Kan dia sudah ngasih tahu kepada nasabah nanti di tempat A, B, C itu ada lembaga-lembaga atau wirausaha atau hotel-hotel yang sudah adanya kerjasama dengan bank tadi. Nah, itu sebagai calon. Makanya dia ngambil 5 lenya tadi, atau ngambil dari 22 juta menjadi 21 juta, mengambil 1 jutanya. Dia ujratus samsarah alati yaqumu bil bank litujar lihamil bitaqah, yang dimana si bank ini tadi menjadi simsar bagi siapa? Bagi si tajir. Untuk apa? Untuk hamil bitaqah, supaya hamil bitaqah ini tadi datang ke tempat-tempat tersebut. Untuk nasabah supaya datang ke tempat-tempat tersebut. Kemudian ada munaqasyah bi anna takhrij al-umulah ala annaha samsara wa yusah, ini tidak bisa kita terima. Alasannya kenapa? Liana simsar yaqumu bi bai' asya' muayyana wa ma'ruf, karena yang namanya simsar kan menjual sesuatu yang sifatnya ma'ruf. Sedangkan ini kan ghairu ma'ruf. Maksudnya ghairu ma'ruf bagaimana? Kan kita nggak tahu si nasabah ini mau pergi kemana, mau ke tempat mana kira-kira. Sedangkan samsara kayak semisal simsar Sayyid semisal nunjukin sakoh dan sebagainya, kan ini kan jelas ma'ruf. Yang dia sebagai calo syakoh gitu loh, calo nyariin syakoh, ini kan ma'ruf. Nah, wa musdirul bitaqah la ya'lam bi ajsila allati tuba'in datujar. Sedangkan musdirul bitaqah bang sendiri nggak tahu ini yang dijual sama tujar itu apa barangnya kira-kira. Intinya kan ada kerjasama, saking banyaknya kan nggak tahu. Nah, barang-barang yang dijual apa aja, misalnya miras atau apa dan sebagainya. Nah, Hasis. Oke. Kemudian setelahnya kita langsung adillatul qaul tsani. Sebenarnya kalian ketika ujian nyebutin satu dalil kan sudah cukup. Ya, sama munaqasyah, dalil munaqasyah. Atau kalau rajih langsung.
Adilatul qatas tadi. Istadallal qailuna bi anal umula allati yasulu al-ba' min at-tajir muharramah. Adapun pendapat yang kedua mengatakan itu tidak diperbolehkan. Alasannya kenapa? Di sini bil maqul dari maqulnya. Anabang at-tajir idza qama bi tasdidil mabalik, maksudnya bank ketika idza qama bi tasdidil mabalik al-mustaqal tajir, ketika bank di sini membayarkan atau mencairkan dana untuk pihak si tajir. Nah, halan tsumma raja'a bi 'alal musdir ma khasmi umulatihi wa umulatil musdir faqad qama bi iqrad tajir bil fa'idah al-mi'awiyah. Maksudnya ana bank tajir tidak qama bi tasdidil mabalik al-mustaqal tajir halan, ketika dia ngasih uang secara langsung. Maksudnya ngasih uang kan, misal si tajir tadi kan ada tanggungan dari nasabah sebanyak 20 juta. Datang kepada bank secara otomatis yang ditasdirkan sampai 20 juta. Karena adanya potongan berarti senilai sebutlah 19 juta misal. Cuma raja'a biha 'alal musdir ma khasmi umulatihi. Kemudian di sini ada semacam pemotongan harga, berarti 19 juta tadi. Wa umulatil musdir faqad qama bi iqradit tajir bil fa'idah al-mi'awiyah, karena seakan-akan sebenarnya si bank itu telah meminjami uang kepada tajir. Seakan-akan bank ini meminjami uang kepada tajir, kemudian tajir itu membayarkan ke bank dengan nominal tertentu, atau kita balik lebih gampang. Seakan-akan bank di sini minjam kepada tajir dengan nominal sebutlah semisal 20 juta. Kemudian si tajir hanya membayarkan sebanyak si bank hanya membayar sebanyak 19 juta. Lianna yahsulu hadhil mabalik kamilah minal musdir. Karena kenapa? Karena mablak-mablaknya kan secara langsung kan dari pihak musdir bitaqah yang membayarkan tadi. Wal musdir yahsuluha min hamil bitaqah. Adapun musdir mendapatkan uang itu dari siapa? Dari hamil bitaqah. Nah, dia bayar kepada pihak si tajir, si bank. Nanti si bank dapat uangnya dari si nasabah dengan biaya cicilan yang di dalamnya ada bunga. Maka secara tidak langsung dia ada bunga dihasilkan kepada si tajir juga ada bunga, maka secara tidak langsung khawatir yang namanya riba. Kemudian setelahnya ar-rajih ba'da aradi aqwalil ulama wa adillatin yabdu li wallahu a'lam anna ar-ra'ya ar-rajih wa madhhab ilaihi ashabul qaul awal, yang mengatakan hukumnya itu diperbolehkan. Karena dalilnya apa tadi? Dalilnya menyebutkan soal masalah ujurnya ujur samsarah sebagai bentuk simsar. Meskipun itu tidak tertentu, cuma di sini sudah disebutkan jawabannya, tidak dijawab sama pendapat yang pertama tadi. Meskipun itu tidak tertentu, tidak jelas, intinya kan dia sudah ngasih tahu nih ada tempat, pokoknya intinya segala tempat yang ada Mastercard atau ada Visa berarti itu bisa digunakan dengan kartu kredit. Kan jelas mau itu barangnya apa yang dijual dan apa dan sebagainya, berarti tandanya ketika ada Mastercard dan Visa berarti dia sudah kerjasama dengan bank tersebut. Maka itu akan sama. Allahu a'lam.